Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 9, acara knowledge sharing seminar pagi ini kita mulai. Izinkan saya menyapa dengan pantun, daun bidara gugur sehelai, gugurnya di kolam, di kala malam. Sebelum acara akan dimulai, izinkan kami haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Berkenan hadir pada pagi ini yang terhormat Ibu Dr. Puspita Lisdianti, yang kami hormati narasumber Dr. Agriculture Insinyur Muhammad Cahyadi, SPT Embiotek IPM, dosen peternakan Fakultas Pertanian UNS, yang kami hormati moderator Dr. Isyana Hairunisa dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan. Dr. Puspita Lisdianti dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Muhammad Cahyadi yang berkenan untuk share ilmunya kepada kita semua. Hari ini kita tetap ya melaksanakan knowledge sharing seminar. Mudah-mudahan minggu depan juga tetap kita melaksanakan knowledge sharing seminar bioteknologi dengan topik yang berbeda. Nah, juga perlu saya sampaikan saat ini kita sedang menuju ya, sudah menapaki masa transisi. Mari kita sukseskan ya Pak Muhammad Cahyadi. Perlu diketahui kami sedang bertransformasi Pak dari LIPI menjadi BRIN. Ini sedang ada pergantian-pergantian. Mari kita sukseskan ya, tetap semangat. Perubahannya pasti ada tapi kita harus melancarkan ya. Melancarkan perubahan itu supaya nanti lebih cepat kita mapan untuk bisa meneliti dengan semangat kembali. Jadi ini semuanya tetap meneliti, tetap semangat. Perubahan itu adalah hal yang biasa. Gitu. Knowledge sharing seminar biotek, saya nanti juga akan sampaikan ke pejabat baru bahwa ya kalau dari saya ini adalah penting ya kita untuk sharing dan juga nantinya berkolaborasi dengan narasumber kita. Itu jadinya ya kalau bisa diteruskan nantinya juga peneliti juga saya mohon juga meneruskan kegiatan ini. Saya sendiri juga sebenarnya knowledge sharing seminar itu terinspirasi dari sejak zaman saya masih di Pusnoto ya, waktu masuk bioteknologi tahun 1992 itu tiap seminggu sekali itu kita memang ada acara knowledge sharing seminar. Sebagai peneliti sangat penting knowledge sharing seminar itu. Oke. Dengan tidak berpanjang lebar, saya serahkan kembali ke MC. Ya, semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Isyana Hairunisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bu Lilis, mohon izin saya ambil alih. Senang sekali di pagi hari ini, meskipun dalam posisi ya transisi dari LIPI ke BRIN ya yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Lilis.
kita masih bisa tetap melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu knowledge sharing seminar. Dan minggu ini, di pagi ini kita kita kedatangan satu narasumber yang di bidang peternakan itu ilmunya insya Allah sangat kita butuhkan, begitu ya. Kurang lebihnya terutama di bidang produksi di ternak unggas, yaitu di ayam. Nah, di sini nanti kita berharap akan mendapatkan cerita dari Pak Cahyadi. Nanti sekilas akan saya perkenalkan tentang profil beliau, tentang kuantitatif trait loci yang mungkin bagi teman-teman di pemuliaan ya, atau di genetics di hewan tuh mungkin sering mendengar, tapi teknisnya seperti apa dalam pelaksanaan risetnya, hasil-hasilnya seperti apa, mungkin bagi penelitian yang di Indonesia itu masih minim, terutama tentang QTR itu sendiri. Saya coba cek. Oke, di sini Bapak Ibu saya akan sekilas memperkenalkan mengenai profil narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. AGR Insinyur Muhammad Cahyadi SPT M Biotek IPM. Ini mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan ya gelarnya ya, Mas Cahyadi ya. Beliau biasanya dipanggil Mas Cahyadi ya. Saya akan panggil Mas Cahyadi di sini agar lebih ini aja, lebih santai. Lahir di Pamasalak, Lahat 24 Maret 96. S1 beliau di UGM, S2 juga sama di UGM, dan S3 beliau di Chungnam National University di Korea Selatan. Bidang beliau di Animal Molecular Genetics. Nah, saat ini beliau adalah dosen tetap di program studi peternakan Fakultas Pertanian di UNS. Dan hingga saat ini beliau sudah menghasilkan kurang lebih 20 paper internasional bereputasi, mayoritas saya lihat, dan itu bisa menjadi motivasi dan acuan juga bagi kita bahwa penelitian terutama di ayam yang saat ini mungkin ya di kita masih berkembang ya, itu pun bisa menjadi suatu output yang bagus juga gitu ya. Nah, berikutnya kita akan dengarkan presentasi beliau yang berjudul Quantitative Trait Loci and Candidate Gene Studies for Growth Related Traits in Korean Native Chicken, yang merupakan barangkali hasil dari riset disertasi Mas Cahyadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada Mas Cahyadi secara langsung. Barangkali Mas Cahyadi waktunya fleksibel saja, 30 menit, 45 menit, silakan. Nanti sisanya kita bisa diskusi lebih panjang. Barangkali itu saja, silakan Mas Cahyadi. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Isyana ya. Ini siapanya Isyana penyanyi ini? Saudara jauh, Mas. Jauh-jauh ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Yang saya hormati Bu Puspitalis Dianti atau Bu Lilis nggak Bu? Sebagai Puslit Kapuslit dari Biotek LIPI, saya senang sekali hari ini bisa berbagi dengan Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian gitu ya yang hadir dalam kesempatan ini. Semoga nanti bisa mengambil manfaat, dan saya juga mohon maaf nanti apabila ada keterbatasan gitu, karena ini sudah pekerjaan ini sudah saya selesaikan tahun 2015 gitu ya, jadi sudah cukup lama, jadi butuh membaca lagi saya untuk sharing pada hari ini gitu ya, karena di Indonesia banyak keterbatasan gitu kita ketika melakukan riset. Saya senang sekali melihat background-nya Bu Lilis gitu ya, kursi-kursi. Sudah kangen saya untuk duduk-duduk di kantor gitu ya, karena pandemi ini kita jadi serba terbatas, nggak bisa ketemu gitu ya. Kemudian ya semoga pandeminya juga segera berakhir sehingga kita bisa barangkali ada kesempatan untuk saling bertatap muka secara langsung nantinya. Saya mohon izin share screen ya Mbak Isyana. Mas Cahyadi.
Apa sudah muncul? Tinggal di slideshow ya. Kemudian paling di display setting Ini lagi, kecil Mas. ya. Display setting. Ya. Oke. Ya, slide-nya cukup banyak ini Mbak Isana, jadi karena dari disertasi gitu yang saya sampaikan, jadi cukup banyak, tapi sudah saya potong-potong jadi 64 saja gitu. Oh, nggak apa-apa, Mas. Kita justru lebih detail, lebih bagus, Mas. Oh gitu. Nanti detailnya mungkin di diskusi ya, Iya, mungkin kalau betul, betul. disampaikan secara langsung kadang-kadang terlupa gitu ya. Jadi Betul, betul. sekali lagi saya Ya. memperkenalkan diri, saya Muhammad Cahyadi dari program studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret gitu ya. Tadi saya senang sekali menyambut yang disampaikan oleh Ibu Kapus Lid gitu ya, bahwa kita harus kolaborasi. Alhamdulillah gitu kami sudah cukup sering berkolaborasi dengan salah satu staf yang ada di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Mbak Diah gitu ya. Itu karena adik kelas saya dan kami sudah beberapa kali melakukan kerjasama dan harapannya nanti bisa kita melakukan aktivitas bersama di kemudian hari dengan personil yang lebih banyak dan lebih luas gitu. Izinkan saya pada hari ini untuk berbagi tentang QTL atau Quantitative Trait Loci dan kandidat gen untuk sifat pertumbuhan pada ayam natif Korea. Ini yang saya kerjakan ketika saya di Korea dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya kira ini selalu saya sampaikan ketika saya memberikan materi apapun gitu ya, baik dengan mahasiswa atau siapapun, karena menurut saya itu bagus gitu ya. Jadi sharing knowledge is a way to give something without losing. Jadi ketika kita ingin membagikan ilmu pengetahuan, sesungguhnya itu merupakan cara untuk memberikan sesuatu tanpa kehilangan sedikit pun yang dari diri kita. Berbeda ketika kita berbagi misalkan materi gitu yang bentuknya ada, itu mesti ada kelihatannya kekurangannya, tapi kalau ilmu pengetahuan yang kita bagikan insya Allah tidak ada ruginya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sedikit promo gitu ya Bapak Ibu dan Mas-Mbak sekalian yang hadir pada acara pada pagi hari ini. Jadi kami memiliki jurnal Livestock and Animal Research atau disingkat dengan LAR. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mempublikasikan pada media tersebut. Kebetulan saya sebagai editor in chief-nya. Beberapa dari teman-teman LIPI juga sudah melakukan publikasi di jurnal yang kami kelola. Untuk tahu lebih detail tentang saya bisa di add friend di Facebook atau di Instagram gitu ya, Cahyadi. Hari ini saya akan menampilkan beberapa chapter gitu pada materinya. Yang pertama general introduction, kemudian literature review, kemudian yang kedua profil dan sifat-sifat yang menjadi sifat pertumbuhan pada ayam Korea, kemudian nilai heritabilitasnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah studi kandidat gen untuk sifat bobot badan pada ayam natif Korea, dan yang terakhir adalah mapping QTL dan screening posisional kandidat gen atau kandidat gen untuk sifat pertumbuhan pada ayam Korea. Yang pertama adalah quantitative trait loci and candidate gene for economic traits in meat type chicken. Ini sudah saya publikasikan sebagai review gitu di World Poultry Science Journal pada tahun 2014. Jadi sebagai salah satu syarat lulus juga waktu itu, kalau belum punya ini belum bisa untuk ujian gitu ya. Jadi pada umumnya ayam gitu ya, yang diinginkan oleh kita konsumen itu adalah ayam dengan bobot badan yang tinggi, kemudian karkasnya baik, atau gitu kalau dia ayam petelur maka dia yang kita inginkan dari ayam petelur tersebut adalah ayam dengan produksi telur yang tinggi. Kemudian kalau daging yang kita inginkan adalah berarti kita menginginkan daging dengan kualitas yang baik gitu ya. Itu adalah impian ketika kita memiliki ayam gitu. Jadi sifat-sifat yang kita inginkan untuk menghasilkan ayam yang komersial kurang lebih seperti itu. Nah, mereka ini gitu ya, yang sifat-sifat ini tadi itu merupakan sifat-sifat kuantitatif. Kita kenal sebagai sifat kuantitatif. Nah, pada tahun 57 kurang lebih
ini tidak kelihatan berapa gramnya gitu ya. Jadi ayam broiler itu tahun 57 sebesar ini, kemudian tahun 78 sudah lumayan gemuk gitu ya, dengan umur yang sama tentunya. Kemudian pada tahun 2005 menjadi lebih besar lagi gitu ya, bisa sampai kalau di sini 4,5 kilo gitu ya. Karena apa bisa berubah seperti ini? Karena di sana ada seleksi genetik gitu ya. Jadi genetik yang memiliki, kalau dulu barangkali kita menseleksi ternak itu cukup yang berdasarkan fenotipnya gitu, tetapi kalau sekarang itu sudah mulai bergeser gitu ya. Karena dengan cara ini barangkali itu lebih akurat dan lebih efektif dalam menseleksi ternak. Nah, kemudian bagaimana cara untuk kita menghasilkan ayam yang produktif gitu ya? Tentu dengan seleksi ternak, dan yang sekarang dalam studi ini itu kita menseleksi berdasarkan marker DNA, yaitu dengan QTL dan candidate gene studies. Kenapa menggunakan kedua metode ini atau pendekatan ini? Karena apa? Karena peningkatan mutu genetik itu dapat kita raih itu lebih cepat daripada seleksi fenotip gitu ya. Dan tentu dengan catatan yang baik kita bisa menseleksi semua sifat-sifat yang penting secara ekonomis atau bernilai ekonomis tinggi. Nah, kemudian beberapa QTL atau enggak beberapa gitu ya, banyak sekali QTL itu telah dipetakan gitu ya di berbagai kromosom gitu ya pada unggas. Oleh karena itu kita bisa dengan adanya QTL ini kita bisa mengidentifikasi kandidat gen untuk sifat-sifat yang kita inginkan. Nah, polimorfisme yang ada di dalam kandidat gen itu kemudian kita telusuri lebih dalam dan kita bisa jadikan dia sebagai marker molekuler untuk menseleksi ternak yang memiliki sifat yang kita inginkan. Dari review saya tadi gitu ya, itu beberapa penelitian ternyata sudah banyak sekali dan fokus di sana ternyata paling banyak QTL gitu ya, yang itu bertanggung jawab terhadap sifat bobot badan atau pertumbuhan itu ternyata banyak ditemukan pada kromosom 1, kemudian ada beberapa di kromosom 2, kromosom 3, dan cukup banyak juga di kromosom 4. Nah, ini berdasarkan hasil summary gitu ya, kerjaan orang lain dulu gitu ya. Nah, kemudian di dalam kromosom atau QTL yang sudah ditemukan oleh beberapa peneliti tadi, itu ternyata ada beberapa kandidat gen fungsional yang itu barangkali bertanggung jawab terhadap sifat produksi gitu ya pada ayam. Sebagai contoh, di situ ada thyroid hormone responsive spot alpha gitu ya, spot alpha 14 THRSP itu terdapat pada kromosom 1 gitu ya pada ayam. Kemudian kita ambil lagi yang di kromosom 1 ada HMGA2 atau High Mobility Group 8 Hook 2 itu di kromosom 1 juga. Kemudian ada juga PIT1 gitu ya, Pituitary Specific Positive Transcription Factor 1 atau PIT1 di GGA1 juga. Nah, mereka ini ternyata beberapa menghasilkan protein gitu ya, protein yang itu terlibat dalam entah itu pertumbuhan secara langsung atau terlibat dalam sistem hormonal atau juga terlibat dalam bagaimana metabolisme karbohidrat, kemudian regulasi lipogenesis dan sebagainya. Dan itu diduga gitu karena dia terlibat dalam sistem metabolisme tersebut, maka kemungkinan gitu dia juga mempengaruhi sifat fenotip yaitu sifat pertumbuhan. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang gitu ya, dari penelitian sebelumnya itu pada tahun 2010 misalkan The Andre Hirwa ini melaporkan bahwa THRSP itu dia signifikan terhadap bobot badan, beberapa bobot badan dan abdominal fat weight juga. Jadi ada lemak abdominal gitu ya. Dan yang favorable gitu ya, genotipnya di sini ada GG, GG, AA dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya nanti mungkin bisa dibaca di slide. Jadi beberapa summary gitu ya untuk ini kandidat gennya gitu ya, untuk sifat pertambahan bobot badan atau pertumbuhan.
Nah, oleh karena itu gitu ya, karena tadi gitu ya, tadi di berbagai macam ayam ini ya. Jadi saya kembali sebentar gitu ya. Karena saya tadi belum ya, di sini ada beberapa ayam, tetapi di sini sebagian besar ayam yang digunakan biasanya dia menggunakan populasi F2 dan itu antara purebred dengan broiler atau sebaliknya gitu ya. Yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Nah, oleh karena itu, karena Korea itu semangat mereka itu ingin memproduksi dalam negeri gitu ya. Kemudian dengan kualitasnya sebenarnya mirip-mirip dengan yang kita punya di ayam kampung gitu. Jadi cita rasanya lebih enak, disukai oleh konsumen dan seterusnya gitu ya. Maka mereka mencoba menerapkan gitu ya DNA marker tadi untuk menseleksi ayam-ayam natif Korea. Di sini mereka memiliki 5 line gitu, ada line coklat, kemudian kuning, hitam, putih sama aduh satu lagi apa lupa aku saya, merah gitu ya. Kemudian ini di tahun kedua saya gitu. Kalau tadi tahun cukup lama karena jurnal internasional prosesnya, jadi tahun 2014 publish gitu ya. Kemudian ini di tahun kedua saya sorry ini udah ujung-ujung mau lulus atau sudah lulus malah gitu ya publishnya. Di sini kami mencoba untuk melaporkan tentang parameter genetik untuk sifat pertumbuhan gitu ya, pada ayam natif Korea. Pertanyaan adalah kenapa sifat-sifat yang bernilai ekonomis pada unggas itu penting sekali untuk poultry breeding gitu ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Kalau dulu ukurannya kecil gitu yang bisa dicapai dengan umur yang sama. Kalau sekarang sudah sangat besar ayam broiler. Oleh karena itu apa yang apa namanya? Penting sekali di sini adalah feed efisiensi gitu. Jadi untuk efisiensi pakannya gitu ya. Jadi kalau semakin sedikit, semakin kecil FCR-nya dengan pertumbuhan yang lebih baik, maka itu akan semakin efisien. Nah, kemudian kalau di sisi kitanya sebagai konsumen, kita menginginkan ayam gitu ya, ayam yang enak, kemudian barangkali harganya terjangkau, kemudian apalagi ya, ya enak, terjangkau, murah gitu ya. Jadi untuk permintaan konsumen. Nah, kenapa pada ayam Korea gitu ya? Karena mereka ini itu lebih disukai oleh konsumen sama seperti kita di Indonesia lebih suka ayam kampung gitu ya. Kemudian fatnya lebih rendah, jadi perlemakannya lebih sedikit. Kemudian protein kontennya lebih baik. Kemudian secara ekonomis harganya itu lebih tinggi daripada ayam ras gitu ya, sama seperti di Indonesia. Nah, keuntungan dari ayam Korea ini tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi dia merupakan salah satu sumber daya genetik yang dimiliki Korea sehingga perlu dilestarikan. Kemudian adaptabel pada lingkungan Korea pasti gitu ya, sama seperti yang kita punya. Kemudian kualitas dagingnya tidak diragukan. Akan tetapi sama seperti yang kita punya di ayam kampung itu dia pertumbuhannya lebih lambat, kemudian penampilannya itu tidak seragam, sama persis dengan masalah yang kita hadapi di Indonesia. Nah, studi yang ini gitu itu kami gunakan untuk mengestimasi nanti apa namanya nilai heritabilitas khususnya dari ayam Korea ini. Jadi ini untuk apa namanya skema persilangannya atau perkawinannya gitu. Jadi menggunakan 3 pejantan untuk setiap line. Jadi line ada 5 berarti 3 kali 5 ada 15 pejantan. Kemudian dipasangkan dengan 4 sampai 5 betina gitu. Jadi 5 betinanya kalau ada 15 kali 5 berarti ya tinggal dikalikan saja gitu ya. Sehingga nanti diperoleh keturunannya itu sebanyak 596 sampel terdiri dari 90 line hitam, 110 gray, kemudian 135 merah, 126 putih, dan 135 kuning. Ayam-ayam ini gitu ya dipelihara di NIAS atau National Institute of Animal Science di Korea sana.
Kemudian, jadi kalau di sana itu Bapak Ibu perlu saya sampaikan, riset itu kita tidak berdiri sendiri gitu. Jadi antara institusi itu sangat baik kerjasamanya. Jadi kami tidak memelihara ini, yang memelihara adalah NIAS yang kita lakukan ya, misalkan karena kami dari lab molecular genetics, itu yang kami lakukan ya ekstraksi DNA, genotyping dan sebagainya. Sedangkan untuk pengukuran apa namanya bobot badan segala macamnya itu dilakukan oleh NIAS sebagai penyedia data fenotip. Kemudian untuk kualitas daging dan segala macamnya itu dikerjakan oleh teman-teman di lab Mid Science dan seterusnya. Jadi kolaborasi itu sangat besar gitu dan apa namanya masing-masing institusi, misalkan kami dari Chungnam mengerjakan soal ini gitu ya. Kemudian untuk reproduksinya itu dipegang oleh teman-teman dari kampus lain. Jadi satu Korea itu satu pekerjaan besar gitu ya, dan itu memang impact-nya jadi kelihatan cukup cepat gitu ya pekerjaan. Kalau kita di Indonesia barangkali tidak gitu ya. Oleh karena itu kolaborasi saya sangat mengharapkan gitu ya kita bisa berkolaborasi secara betul-betul besar gitu, ada konsorsium besarnya. Nah, sebenarnya saya lanjutkan, tadi ada bobot badan, kemudian itu diamati dari hatching sampai dipotong, kemudian karkasnya juga. Ini untuk bagian saya gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagi teman-teman satu lab yang saya mengerjakan hal lain, misalkan di meat quality, di fatty acid content dan sebagainya, mereka mengerjakan ya hal serupa tetapi dengan parameter yang berbeda. Nah, kemudian kami estimasi nilai heritabilitasnya, kemudian saya coba juga analisis secara statistik apakah berbeda antara line tadi, bentuk penampilan secara fenotipnya. Kemudian yang kita lakukan dari semua data yang kita peroleh, tentu kita harus menguji normalitas dari data yang kita peroleh gitu ya selama pengamatan, dan sepertinya semuanya normal waktu itu gitu ya, sudah saya cek. Kemudian ini penting karena apa? Kalau dia tidak normal berarti kan ada data yang tidak normal, itu kita harus skip gitu ya, outlier. Ini untuk karkasnya juga normal, kita ada beberapa outlier, itu biasanya kami hilangkan dalam analisis, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa gitu ya, tetapi harus mengikuti kaidah ini dulu. Kalau tidak tidak dengan kaidah ini, maka kita tidak boleh membuang data. Kemudian karena normal, jadi kita tidak perlu mentransformasi datanya dalam bentuk kuadratik atau logaritmik gitu ya. Jadi bisa digunakan ya data pure. Nah, dari yang hasil analisis gitu ternyata antar ayam Korea itu ternyata berbeda gitu ya, berbeda penampilan bobot badannya, sifat bobot badan sampai dengan carcass weight. Jadi ABC yang paling tinggi yang sebelah kanan itu dari kedua ini ya, kurang lebih gitu ya, yang memiliki performa bobot badan yang lebih tinggi, black sama red gitu ya. Kemudian ini tampilannya saja, jadi perbandingan antara black dan red ini untuk karkasnya. Jadi yang black, yang hitam, galur hitam itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, kemudian kita hitung nilai heritabilitasnya. Jadi penting sekali ketika kita mendalami populasi genetik gitu ya, kita harus tahu betul heritabilitas ini gitu ya. Kenapa? Kita harus hitung dia karena heritabilitas itu sebenarnya berbeda-beda untuk setiap populasi gitu ya. Nah, karena ini menggunakan populasi ayam Korea gitu dan kita harus hitung heritabilitasnya berapa, kemudian kita perolehlah heritabilitasnya 0,63 untuk body weight ke minggu kedua, kemudian ada seng length juga ditambahi di sini 0,2, kemudian carcass weight-nya 0,2 dan seterusnya. Jadi di sini apa yang kita simpulkan dari hasil ini? Ini tinggi sekali gitu. Kalau dia lebih dari 0,4 itu heritabilitas lebih dari 0,4 itu dibilang tinggi height gitu ya. Kemudian 0,2 moderate gitu. Jadi ini moderate sampai height. Apa artinya? Artinya adalah sifat-sifat ini itu dipengaruhi oleh genetik. Kalau dia nilai heritabilitasnya 0,63 berarti 63% bobot badan ketika umur 2 minggu itu dipengaruhi oleh faktor
genetik, bukan lingkungan. Kemudian untuk carcass weight gitu ya. Untuk carcass weight di sini ditemukan 0,2 nilai heritabilitasnya. Nah, apa yang kita peroleh ternyata hanya 20% saja dari carcass weight itu dipengaruhi oleh genetik, selebihnya dari yang lain gitu ya, faktor-faktor yang lain. Nah, kalau misalkan nilainya ini sangat kecil, misalkan hanya ditemukan 0,001, ya buat apa kita cari genetiknya gitu ya. Misalkan untuk apa kita menseleksi sifat tersebut apabila nilai heritabilitasnya sangat rendah. Tetapi karena nilai di sini heritabilitasnya cukup, itu dari moderate sampai dengan high atau tinggi, maka kita putuskan untuk meneruskan risetnya gitu ya. Ya ini apa namanya, kita lewati. Jadi ini kesimpulan dari apa namanya, chapter pertama ini gitu ya. Chapter pertama ini adalah ternyata moderate sampai tinggi nilai heritabilitasnya, dan itu bisa dijadikan judgment untuk kita lakukan apa namanya, eksplorasi marker genetik gitu ya, untuk seleksi secara marker genetiknya. Kok chapter 3 aja langsung ya. Studi candidate genes for body weight in Korean native chicken, ini adalah yang kedua gitu ya, bagian kedua. Kalau tadi ada introduction. Oke, chapter ketiga ini untuk kandidat gen. Kandidat gen di sini ini berdasarkan beberapa yang sudah publish gitu ya. Oleh karena itu, biasanya kalau kita gunakan yang sudah publish itu nggak cukup kuat untuk dipublikasikan di jurnal internasional kalau di sana gitu. Jadi kita publikasikan di jurnal Poultry Science-nya Korea. Jadi fatty acid binding protein 3 dan 4 ini ternyata dia berpengaruh terhadap bobot badan pada populasi ayam asli Korea. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita koleksi data dari umur 2 minggu sampai dengan 22 minggu gitu ketika mereka dipotong. Itu dilakukan oleh teman-teman saya tadi yang dari institusi lain tadi, NIAS. Jadi saya sudah datang ke Korea itu sudah memiliki data ini gitu ya. Kemudian kita ekstraksi DNA-nya, sayarnya kita, kemudian orang tuanya atau tetuanya itu juga kita apa namanya, kita ekstraksi di F0-nya, kemudian kita punya 590-an, F1-nya itu juga kita ekstraksi DNA-nya, kemudian kita genotyping dengan RFLP, simple gitu ya. RFLP ini walaupun dikenal sejak dulu, tetapi masih cukup powerful sampai sekarang gitu. Masih banyak yang menggunakan teknik ini untuk melakukan genotyping, karena apa? Dia efisien, murah, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan analisis statistik menggunakan general linear model, modelnya panjang gitu ya, karena ada beberapa faktor yang harus kita input ke dalam modelnya. Kemudian untuk uji bedanya kita menggunakan Tukey. Ini menggunakan previous studies gitu ya untuk apa namanya, primernya, kemudian untuk enzimnya ada di sini. Kemudian kita temukan yang paling penting pertama ketika kita melakukan genotyping itu mereka adalah bervariasi gitu ya. Kalau nggak bervariasi itu rasanya kayak ketimpa gunung gitu ya, buat apa kemarin melakukannya gitu ya. Dan ternyata mereka bervariasi untuk kedua gen tadi pada SNP-nya ini gitu ya. 508C, kemudian 285C menjadi T untuk fatty acid binding protein 4. Singkat cerita gitu ya, mereka masih apa namanya di sini alel dan genotip frekuensinya itu masih dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Itu bisa kita lihat di sini. Ada satu yang tidak gitu ya. Yang untuk populasi F1 ini tidak dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Nah, hasil asosiasinya bagaimana? Ternyata gitu ya. Ternyata bobot badan pada ayam Korea itu dipengaruhi oleh ini gitu, yang FABP3 gitu. Sedangkan di FABP4 itu tidak ada yang signifikan. Yang signifikan hanya di FABP3 pada bobot badan ketika dilahirkan atau ditetaskan, kemudian bobot badan 12 sampai dengan bobot dia dipotong. Yang mana yang paling tinggi gitu ya? Yang paling tinggi adalah ternak-ternak yang memiliki alel
Kalau di sini alel A gitu ya, alel C sorry untuk sifat yang ke belakang gitu, sedangkan yang sifat yang di awal ketika ditetaskan itu yang baik atau yang tinggi itu adalah alel T yang jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Tetapi yang di belakang-belakang itu apa namanya alel CC yang lebih tinggi. Kenapa bisa demikian? Apa namanya? Dugaan kami gitu ya, bahwa FABP3 itu berperan ketika ternak atau ayam Korea ini pada akhir stage umur yang besar gitu ya, setelah bukan di awal pertumbuhan tetapi tengah sampai akhir pertumbuhan. Kesimpulannya kurang lebih tadi sudah saya sampaikan secara tersirat maupun tersurat di hasil gitu ya. Kemudian yang kedua kami mencoba lagi dengan gen yang berbeda, ODC dan PRDM16 gitu ya. Ini barangkali ada host yang bisa memute gitu ya. Ada suara motor. Mas Naro bisa dibantu, Mas? Nah, kemudian untuk metodenya sama. Di sini kalau tadi kami menggunakan RFLP, untuk yang teknik ini kami menggunakan protokol dari Fluidism. Jadi kita menggunakan SNP type genotyping technology dari Amerika gitu ya. Karena tidak ada sisi atau restriction site-nya untuk kedua gen ini tadi. Nah, kemudian kita juga lihat ternyata di sini gitu ya, nilai beberapa atau SNP yang kita gunakan untuk dianalisis itu cukup bagus juga, walaupun ada yang tidak dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg juga gitu ya. Tetapi sebagian itu dia masih dalam atau mengikuti hukum Hardy-Weinberg. Itu penting karena apa? Kalau dia masih dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg, berarti belum ada intervensi apapun terhadap populasinya. Tetapi kalau dia sudah tidak dalam keadaan atau tidak mengikuti hukum Hardy-Weinberg, berarti dia sudah ada intervensi, misalkan seleksi, kemudian ada DNA pool, migration dan sebagainya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi genotip dan alel frekuensi. Nah, kemudian hasil analisis gitu ya dari banyak SNP yang kami amati tadi, ternyata di situ ada 1, 2, 3, 4 SNP gitu ya, 2 dari gen ODC dan 2 dari PRDM16. Dan yang beberapa sifat yang signifikan terhadap bobot badan gitu ya, bobot badan ayam Korea itu ada di bobot badan 20, slaughter weight untuk ODC 2136 A menjadi G, kemudian body weight at 2 weeks of age gitu ya, itu untuk ODC 3607C menjadi T, kemudian untuk PRDM16 dia signifikan pada bobot badan 12 minggu, kemudian bobot badan 8 sampai 14 minggu gitu untuk SNP yang ada di gen PRDM16. Nah, sama seperti hasil penelitian sebelumnya bahwa ternyata gitu ya, ini dari Han tahun 2012 gitu ya, itu juga menemukan ini. Jadi ini menjadi salah satu referensi saya ketika melakukan untuk PRDM16. Kemudian untuk ODC itu sebagai referensinya adalah ini gitu ya, Umoto 2011 ini, mereka juga menemukan bahwa gen ODC itu dia mempengaruhi pertumbuhan dan karkas pada ayam. Ini intercross. Jadi kalau pada publikasi-publikasi sebelumnya itu kebanyakan menggunakan F2 gitu yang bilang tadi, biasanya mereka menggunakan F2 bukan menggunakan purebred. Nah, sedangkan kami menggunakan purebred pada F1 yang kami amati gitu ya. Inti ceritanya untuk studi yang itu gitu, yang tadi yang barusan itu dia berpengaruh terhadap bobot badan, kemudian baik ODC maupun PRDM16. Nah, untuk ODC dia berpengaruh pada
awal dan akhir masa pertumbuhan gitu ya. Sedangkan PRDM16 itu di tengah gitu ya. Kemudian barangkali ini juga bisa digunakan sebagai marker untuk seleksi Korean native chicken. Kemudian yang selanjutnya itu ada tadi THRSP 14 pot 14 alpha gitu. Kenapa kami tertarik ke gen ini? Karena gen ini ukurannya kecil, jadi kita bisa explore banyak sekali mutasi yang ada di dalam apa namanya populasi ayam Korea setelah kami cek. Gitu. Jadi kami coba untuk mengeksplor lebih dalam ini, dan ini sudah dipublikasikan tahun 2020 lalu gitu. Jadi ini sisa-sisa pekerjaan saya S3 baru terpublikasi tahun 2020 karena setelah pulang itu seperti tidak ada waktu untuk menulis gitu ya. Penelitiannya sama gitu, tetapi genotypingnya saja yang berbeda di sini. Genotypingnya banyak, jadi kami menggunakan banyak sekali metode untuk THRSP ini gitu. Kita gunakan RFLP juga, kemudian genotyping teknologi fluidism tadi juga. Kemudian menggunakan DNA chip for Agilent 2100 bioanalyzer juga. Jadi memang kita niatkan untuk ekspor semua mutasi yang ada di sana. Nah, kemudian kita coba menggunakan ini. Ini adalah primer yang sebelumnya dilaporkan gitu ya. Kemudian yang nomor 2 juga baru dilaporkan. Kemudian kami juga menemukan beberapa SNP novel SNP untuk populasi di sini. Di sini ada 3 gitu ya. Jadi kita ketemu 3 BP indel, kemudian ada SNP juga, dan ada juga SNP yang lain yang bisa dilakukan dengan RFLP. Jadi hasil yang kami peroleh untuk eksplorasi gen THRSP ini, kami menemukan 30 gitu ya. Ada 30 mutasi, itu baik di 5' planking region, kemudian UTR, exon, kemudian intron, kemudian 3' UTR, maupun 3' flanking region. Jadi kami menemukan banyak sekali mutasi pada populasi ayam Korea pada gen THRSP ini. Nah, untuk sequence-nya sendiri sudah kami upload atau kami masukkan di database NCBI, jadi sudah bisa diakses. Kemudian ini hasil genotyping-nya menggunakan yang ini RFLP, jadi kami menemukan tadi ini yang 3 BP indel, kemudian di sini yang bisa dilakukan dengan RFLP gitu. Jadi 2 dari studi sebelumnya, kemudian 4 baru gitu ya. Kemudian kami juga menggunakan alat yang berbeda karena kalau indel itu tidak mungkin di yang 9 BP indel itu tidak mungkin kita lakukan dengan menggunakan agarus gitu. Itu nggak kelihatan karena ukurannya berbedanya hanya di 127 dan 145, 44 dan 135. Jadi hanya 9 base pair bedanya, itu kalau di agarus tidak memungkinkan. Oleh karena itu kita gunakan teknik yang lain dan ini bisa ditemukan variasinya di ayam Korea ini. Nah, kemudian yang mendasari riset ini juga ada beberapa riset yang sebelumnya bahwa THRSP ini dia polimorfis dan berkaitan atau berasosiasi dengan bobot badan di berbagai macam ayam. Ya, kebanyakan sih ayam Cina ini ya mereka. Nah, kemudian yang novel, yang lama ini adalah ini. Jadi ada 9 BP indel itu merupakan tidak novel gitu, sudah dilaporkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sedangkan yang lain adalah novel primer. Nah, hasilnya adalah ternyata gitu ya, yang sudah diteliti oleh orang lain tadi atau 9 BP indel tadi itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam Korea. Berbeda hasilnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh peneliti sebelumnya gitu. Tetapi kami menemukan bahwa di sini ada 4 SNP yang itu berpengaruh, 3 SNP SNP yang berpengaruh terhadap bobot badan. Ini ada bobot badan 20, kemudian growth 10 sampai 12, kemudian growth 14 sampai 16, kemudian body weight atau berat badan ke 18.
itu pada SNP minus 49G menjadi T, berarti ini kan dia di flanking region gitu ya. Kemudian G451T menjadi C, dan pada 1432A menjadi C. Ini yang signifikan terhadap bobot badan Korea. Dan beberapa bobot badan ayam Korea. Dan beberapa yang suggestive signifikan. Jadi alpanya kurang dari atau berkisar antara 5 sampai 10%, itu ada beberapa SNP juga. Kemudian kami juga menganalisis haplotipnya, kemudian membentuk menjadi diplotip. Jadi dari diplotip yang kami temukan itu ternyata diplotip HT atau haplotip 1 dan haplotip 2 itu memiliki bobot badan yang lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya, untuk bobot badan ke 12 minggu. Kemudian dia juga sama tertinggi pertumbuhannya atau kenaikan bobot badannya pada 10 sampai ke 12 minggu untuk haplotip 1 dan haplotip 2 atau kita sebut dengan diplotip HT1, HT2. Kemudian ya inti cerita bahwa gitu gen ini dia berpengaruh baik itu secara single marker maupun secara haplotip atau diplotip kita sebut sini. Kemudian ini yang QTL-nya gitu ya. Harusnya sebetulnya yang THRSP ini sudah terpublikasi sebelum yang QTL, tetapi dengan berbagai hal gitu akhirnya baru saya bisa sentuh lagi tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian ini kami sudah publikasikan, publikasinya juga setelah saya sudah sampai di Indonesia. Saya pulang itu bulan Februari gitu 2015, kemudian terpublikasinya itu 2016 Januari. Jadi QTL mungkin ini yang apa namanya menarik gitu ya, karena kalau kayak RFLP atau apa itu sudah biasa sekali dilakukan di Indonesia. Jadi sebelum ke sini ada quantitative trait dan ada qualitative trait gitu ya. Jadi kalau quantitative trait itu yang terukur, kemudian kualitatif itu yang tidak terukur, contohnya warna bulu dan segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian mereka ini ternyata gitu ya itu dipengaruhi oleh genom gitu ya. Genom kemudian kita telusuri di dalam kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada gen gitu ya. Barangkali misalkan kita temukan QTL di lokasi ini sekian centimorgan misalkan. Berarti itu lokasi yang bertanggung jawab terhadap sifat X misalkan. Nah, kemudian kita perlu telusuri lagi gen-gen yang ada di dalam QTL ini yang barangkali secara langsung dia berpengaruh terhadap apa namanya sifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memetakan QTL dan mencari kandidat gen khususnya untuk ayam Korea untuk sifat pertumbuhan. Jadi untuk mendapatkan QTL ini kami membuat tadi sistem populasinya gitu ya. Jadi populasinya itu kami buat, kemudian kami membuat linkage map-nya. Jadi di sini sebenarnya kalau QTL pada riset ini tuh mungkin sudah jadul gitu ya, 2015 sudah tidak banyak menggunakan sekarang karena kami menggunakan mikrosatelit gitu ya sebagai untuk memappingkan apa namanya QTL-nya itu gitu ya. Kemudian setelah dapat QTL, kita screening kandidat gen pada daerah QTL, kemudian kita coba genotyping kandidat gennya, kemudian association studies atau studi asosiasi. Ini juga penting karena apa? Perlu kita cek juga apakah antar bobot itu memiliki sifat korelasinya bagaimana gitu ya. Sifat-sifat yang diamati ternyata semuanya tinggi gitu ya korelasi genetiknya, fenotipnya. Nah, kemudian ini konstruksi dari apa namanya linkage yang kami gunakan. Jadi ini sejumlah marker mikrosatelit yang terpilih gitu ya. Kromosom, kemudian panjang dari map-nya gitu ya. Kemudian marker pertama sampai dengan marker terakhir untuk setiap kromosom. Jadi untuk kromosom 1 kami menggunakan 15 marker gitu ya. Panjang yang map yang dipetakan gitu ada 440 centimorgan.
jarak antar markernya kurang lebih 29,35 cm. Marker pertamanya MCW 0248, yang terakhirnya adalah MCW 0107, dan seterusnya. Biasanya semakin ke bawah itu semakin sedikit marker yang digunakan. Karena apa? Karena ukuran kromosom itu semakin kecil biasanya ke bawahnya. Nah, 141 ini sudah hasil seleksi. Sebelumnya kami menggunakan banyak sekali gitu. Jadi memang kalau penelitian seperti ini tuh pegel sekali, karena setiap, bayangkan gitu ya, kita menggunakan yang terpilih aja 141 primer gitu ya, 141 primer. Kemudian kalau kita punya populasi kurang lebih tadi antara F0 sama F1 kita punya 700 ya, kami punya 700, berarti ya kurang lebih itu 700 kita membutuhkan 7 mesin PCR sekali jalan gitu ya. Kemudian dikalikan 141 kali. Jadi memang encok-encok pegel-pegel gitu. Belum lagi kita setelah dapat ini gitu ya, sudah dapat produk PCR-nya, harus diencerkan sekian kali untuk dimasukkan ke mesin pembacanya gitu ya, pembaca mikrosatelit ini. Jadi untuk mikrosatelit itu karena ukurannya bedanya sedikit-sedikit, saya sarankan tidak menggunakan agarose gitu ya. Kalau ada penelitian mikrosatelit menggunakan agarose itu dipertanyakan menurut saya gitu ya. Gimana mau lihat bedanya gitu ya. Karena biasanya cuma 2 atau 3 gitu bedanya ya antar individu. 2 base pair maksud saya, jadi nggak akan kelihatan di agarose. Nah, ini gambaran kurang lebih per kromosomnya. Nah, untuk genotyping gene wide linkage-nya kami menggunakan 132 dan 9 SNP. Jadi totalnya ada 141. Nah, dari hasilnya gitu, dari penggunaan yang banyak tadi, kemudian kita petakanlah yang namanya QTL gitu ya. Nah, kita dapat beberapa QTL. Ini tidak seperti penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa pada kromosom 1 itu banyak QTL-nya itu banyak di kromosom 1 ya. Berbeda dengan populasi ini, kami banyak menemukan di kromosom 4. Kalau 4 tadi mungkin sama dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Kemudian kromosom 19. Sifatnya apa saja di sini ada di sini. Jadi dari growth, kemudian body weight sampai dengan carcass weight ada. Kemudian posisinya di mana? Ini posisi centimorgan dalam petanya nanti akan saya sampaikan, perlihatkan. Kemudian markernya itu kurang lebih marker apa saja. Kemudian nominal p-value-nya adalah ini. Kemudian LOD-nya adalah ini, logarithm of the odds gitu ya. Nah, ini hasil QTL-nya gitu ya. Jadi apa sih QTL dari tadi gitu ya. QTL itu ya quantitative trait loci, daerah di kromosom yang bertanggung jawab terhadap sifat tertentu. Jadi dia QTL itu bukan gen, bukan apa gitu, tapi bagian dari kromosom. Nah, kurang lebih gitu ya, itu kami temukan di sini gitu ya. Ini untuk sifat pertumbuhan 16 sampai atau pertambahan bobot badan minggu ke-16 sampai minggu ke-18 gitu ya di sini. Kurang lebih letaknya 0 sampai 50 centimorgan gitu ya. Nah, yang perlu ketika kita sudah dapat QTL seperti ini, maka kita perlu men-screening apa saja yang ada di dalam sini gitu ya. Gen-gen apa saja yang ada di daerah sini yang itu memiliki fungsi barangkali untuk pertumbuhan gitu. Karena ini adalah sifat pertumbuhan, berarti untuk pertumbuhan. Kemudian kami juga menemukan di sini ada satu QTL juga untuk BW ke-16 gitu ya. Nah, penelitian sebelumnya juga ini dilaporkan oleh IKOB tahun 2004 bahwa pada bagian yang sama mereka menemukan QTL untuk breast muscle weight. Ini di kromosom 4. Di kromosom 4 ini paling banyak itu ditemukan untuk sifat bobot badan minggu ke-4, bobot badan minggu ke-8, dan pertumbuhan minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-8. Ini ada di sini. Ada 2 QTL gitu di awal dan di akhir itu dia signifikan terhadap sifat bobot badan gitu ya. Nah, QTL yang sama itu juga ditemukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu Jacobson et al. 2005, kemudian Podici et al. 2013, dan Wahlberg 2009. Gitu ya. Mereka ini menemukan QTL pada daerah yang sama untuk sifat bobot badan ke-4, 6, 8, 10, dan 12.
di populasi ayam yang berbeda. Kemudian pada GGA19 atau kromosom ke-19 kami juga menemukan QTL gitu ya untuk sifat body weight 18 atau bobot badan ke-18 dan carcass weight gitu ya, atau bobot karkas. Letaknya di sini gitu ya. Mana sih yang signifikan Pak? Sorry tadi saya belum ini ya, belum memberikan. Jadi ini adalah batas signifikansi dari apa namanya QTL ini gitu ya. LOD-nya di sini gitu. Nah, berarti yang di atas LOD ini itu daerah yang paling signifikan terhadap sifat-sifat yang kita amati. Nah, untuk GGA19 ini belum ada penelitian sebelumnya yang apa namanya? Yang menemukan QTL untuk sifat ini pada populasi ayam yang berbeda. Jadi ini laporan pertama yang menemukan bahwa kromosom 19 itu terlibat juga pada sifat pertumbuhan ayam Korea. Nah, ini cara kita memappingkan QTL gitu ya, kemudian cara menseleksi kandidat gen gitu ya. Nah, misalkan di sini ada apa? Signifikan gitu QTL kita temukan. Berarti kan yang paling signifikan di sini. Nah, barangkali kita harus telusuri di bagian ini itu bagian apa gitu ya, atau gen apa yang paling berdekatan dengan sifat pertumbuhan. Nah, ternyata banyak gen gitu ya. Banyak gen yang paling tinggi ini. Nah, itu kita cari gennya itu, telusuri gitu ya, sifatnya apa, kemudian apakah ada di mutasinya di mana letaknya, di ekson lebih bagus gitu ya. Baik itu dia berupa SNP maupun indel gitu ya, itu bisa kita gunakan. Nah, kalau kita bisa temukan ini itu dan apa bersifat apa namanya causative mutation gitu ya, seperti misalkan kayak di albino itu kan jelas ya ada mutasi tertentu, itu akan sangat berharga sekali gitu ya untuk orang-orang di populasi genetik. Ini polanya tadi ini sudah saya sampaikan di atas gitu ya. Jadi ini daerah yang paling signifikan gitu ya. Nah, sudah kita screening waktu itu. Kemudian untuk bobot badannya 4 dan bobot badan ke-8. Nah, dari itu kemudian kita petakan gitu ya. Petakan di kromosom 4 di daerah tersebut itu ternyata ada satu gen, kandidat gen gitu, insulin reseptor substrate. Gennya apa? Ada IRS4 gitu ya. Nah, IRS4 ini dia terlibat pada pertumbuhan gitu ya. Jadi berdasarkan analisis kami, IRS4 ini ternyata dia apa namanya? Bisa menjadi salah satu kandidat gen karena dia terlibat juga pada pertumbuhan gitu ya. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa gen IRS4 itu dia memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan, kemudian pertumbuhan, reproduksi maupun homeostatis metabolisme. Kemudian Sadagurski tahun 2014 juga menjelaskan dia terlibat dalam kasus obesitas pada mencip gitu ya. Dan menariknya gitu ya, jadi ada penelitian tahun 2011 bahwa polimorfisme pada gen IRS4 itu ternyata dia berkaitan dengan BMI atau body mass index pada manusia. Oleh karena itu apa namanya ini akan sangat menjadi berharga gitu temuan ini untuk ditelusuri lebih jauh. Sayangnya gitu kemudian saya udah lulus gitu jadi tidak sempat meneruskan. Kemudian dari apa yang tadi kita cari kemudian dapatkan apa namanya variasi gennya seperti apa, memungkinkan untuk di genotyping dengan teknik apa. Nah, itu kita cek. Kalau ini untuk berbagai macam sifat. Jadi ini kalau yang tadi kan di growth. Nah, ini teman-teman saya yang mengerjakan ada yang kandungan di peptide, kemudian tripeptide, kemudian semuanya. Jadi ketika kita apa namanya memelihara sekitar 700 ekor tadi itu semua yang bisa dianalisis oleh teman-teman gitu ya. Nah, ini letak untuk growth itu ada di IRS4 di kromosom 4 gitu ya. Kemudian yang ini sifat-sifat yang lain ini. Jadi ini breast inosin. Jadi kandungan inosin pada breast
gitu. Kemudian IMP, ada hiposantin dan semuanya. Jadi semuanya kalau di Korea itu karena mereka punya sumber daya fasilitas yang luar biasa, semuanya sekali riset itu semua dianalisis gitu ya. Kemudian ada beberapa tempat juga di fatty acid. Ini ada gen gitu ya, gen kandidat gennya apa, di situ ada fatty acid. Nah, inti cerita tadi kita temukan QTL di beberapa kromosom gitu. Kemudian ada kandidat gen yang barangkali bisa ditelusuri ERS4. Kemudian nah barangkali gitu untuk riset selanjutnya bisa di genotyping ERS4-nya kemudian diasosiasikan dengan sifat pertumbuhan pada ayam Korea. Ini syarat saya lulus dulu gitu. Jadi ketika lulus di Korsel itu harus publikasi ya. Publikasinya minimal 1 itu sudah terpublish di jurnal internasional gitu ya. Itu waktu itu yang di nomor 4 ini. Jadi saya sudah punya ini, kemudian punya yang kecil-kecil ini juga 2, dan yang di dalam proses itu waktu itu ada 3. Jadi ketika saya lulus itu syaratnya ada 4, 5, 6 ini gitu. Kemudian yang sedang proses ada yang 1, 2, 3 dan yang paling terakhir di tahun 2020 lalu gitu ya. Jadi lulus tahun 2015, 2020 baru publish, saking kalau sudah pulang ke Indonesianya itu repotnya luar biasa. Megang laptop aja untuk menulis itu sulit gitu ya, karena terkonsentrasinya itu dengan banyak hal. Mungkin Bapak Ibu juga sama gitu, nggak bisa ngerjain apa-apa di Indonesia. Kemudian beberapa yang ada nama sayanya gitu dan bukan bagian dari disertasi, ada beberapa. Jadi saya pertama kali datang ke Korea itu ditantang sama profesor itu dikasih sampel gitu 96. Kemudian gimana caranya jadi paper gitu ya. Jadi saya dikasih data, kemudian ada DNA-nya, ya sudah saya cari-cari, kemudian waktu itu dipublikasikan di jurnalnya kampus gitu ya. CNU Journal of Agricultural Science gitu ya. Di sana itu semester pertama, kemudian yang lainnya ini saya ketiban karena kami memang proyeknya proyek besar gitu ya. Saya ngerjakan growth, kemudian Mbak Siljin ini dia tentang fatty acid, kemudian seng color, warna seng gitu ya. Warna ceker itu di sana juga dikerjain gitu ya. Mungkin kalau kita lucu gitu ya, tapi buat mereka semua itu dikerjakan. Kemudian teman saya si Dongwon ini dia di serum clinical chemical traits, kemudian general compound, color, pH, baik di breast maupun di thigh itu dikerjakan oleh teman saya Dongwon ini. Kemudian ada senior saya juga di sana yang mengerjakan babi. Jadi nama saya Muhammad Cahyadi tapi ada paper babi juga gitu ya. Saya bantu juga Mas Kang Won ini gitu sebagai senior untuk menulisnya gitu. Jadi saya agak merasa bersalah sedikit waktu itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa bantu gitu ya. Kemudian di DAK atau di Bebek juga itu ada teman saya dari Bangladesh waktu itu Mbak Sultana ini, Bu Sultana ini gitu ya. Dia mengerjakan itu, kemudian ya banyak gitu ya, banyak hal yang bisa dikerjakan, termasuk ini ada senior saya Budia Maharani, senior sekalian guru gitu ya di Korea dulu, karena beliau sangat membantu membimbing di awal-awal saya di sana gitu. Jadi saya juga ketiban di fatty acid untuk broiler juga. Kemudian selama di sana beberapa conference, jadi kalau di sana itu conference itu sudah ada, jadi nggak kayak kita ya setiap kampus buat conference gitu hebat-hebatan. Kalau di sana nggak, jadi conference untuk animal science and technology itu cuma satu, ada KASAS gitu ya, disingkat KASAS. Ini setiap tahun berpindah dari universitas ke universitas yang lain, jadi rame gitu ya conference-nya, dan itu didatangi oleh semua student maupun profesor yang ada di Korea gitu ya, dan berpindah kota pastinya. Kemudian mereka juga punya Korean Society of Poultry Science, ini juga annual setiap tahun sekali. Kemudian untuk internasionalnya saya ketiban di Plant and Animal Genome PAG gitu, itu di Singapura. Ini yang membuat saya sangat wow gitu waktu itu, karena di tahun itu gitu ya saya lihat peneliti-peneliti Cina itu mereka publikasinya itu Science, kemudian Nature gitu yang ditampilkan ketika conference ini. Jadi saya cuma bisa terbelanga aja gitu, gila gitu ya dalam tanda kutip, luar biasa mereka majunya. Kemudian untuk internasionalnya lain ada lagi di
ISEC, saya kebetulan ikut, kami itu langganannya ISEC untuk di lab. Jadi International Society of Animal Genetics itu kami jadi member di sana gitu. Kemudian setiap ada ISEC itu mesti kita berangkat satu lab. Nah, kebetulan waktu itu ISEC-nya diselenggarakan di Cina, di Xi'an khususnya. Kemudian dan kebetulan juga saya dapat Travel Bursary Award waktu itu. Jadi dapat berapa euro gitu, lumayan banget gitu ya, dapat 1.000 euro apa 1.500 euro gitu, lumayan buat tabungan gitu sebelum pulang. Kemudian tahun 2014 juga saya juga kebetulan ikut juga di APPC. Ya sayangnya ya di Korea diselenggarakannya ya, kalau di luar negeri mungkin saya lebih excited lagi. Tetapi Jeju nggak kalah bagusnya gitu untuk destinasi wisata. Ya itu yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ini salam dari teman-teman saya satu lab dulu gitu. Jadi ada yang mana profesor saya, mungkin bingung gitu ya. Profesor saya ini Jun Hoon Lee gitu ya. Beliau ini luar biasa. Kemudian ada postdoc di sana. Sekarang juga sudah jadi profesor di kampus lain, Hibok Park gitu ya. Kemudian ada teman saya ada Sil Jin, kemudian Nuri Choi sama Dong Won So ini yang sangat membantu saya ketika saya studi S3 di Korsel. Pengalamannya luar biasa, tidak ada sedikit pun kenangan pahit gitu ya, kalau lembur mah biasa, tetapi selama saya hidup di sana mereka sangat membantu dan sangat kooperatif. Kalau yang ini saya gitu karena matanya udah berbeda. Kalau mereka dan kulitnya mereka lebih kalau saya lebih gelap gitu ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Isyana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyadi atas paparannya dan bonusnya cerita-cerita ya studi dulu dan juga pengalaman-pengalamannya itu luar biasa sekali dan jadi bekal tentunya ya untuk Mas Cahyadi di karirnya dan juga tentunya jadi penyemangat juga untuk kita. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa saya beri kesempatan. Silakan, Bapak Ibu. Monggo, Prof. Endang, Bu Endang, silakan Bu. Bisa dibuka mikrofonnya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Isyana sebagai moderator. Tak matiin dulu satu. Sebentar, ada masalah. Jadi saya buka dua, sekarang saya matiin satu. Terima kasih Mbak Isyana sebagai moderator. Saya agak lupa nih jadwalnya hari ini Pak Cahyadi. Salam kenal, saya suka lihat namanya di LAR ya. Udah kayak orang Korea ya. Sudah seperti orang Korea ya Pak ya. Itu sekarang foto yang bangga, terakhir Bu. juga saya pikir orang Korea. Pak itu yang Pak tadi ininya kayaknya di mute deh. Di mute Pak. Suaranya Mbak Isyana bisa Pak. dengar saya Mbak Bisa, Isyana? Aku bisa. nggak dengar suaranya deh. Kedengaran Ibu, suara Ibu terdengar, suara Pak Cahyadi terdengar. Pak Cahyadi kayak ininya audionya belum di ini ya. Sudah kok Masih Bu? di mute ya. Sudah Bu. Aku nggak dengar suaranya. Kalau suara saya kedengaran nggak Bu? Kok nggak dengar suaranya dua-duanya ya? Oh, sebentar. Sudah dengarkah? Iya, suara Ibu masuk Bu. Jelas suara Ibu. Halo, maaf. Iya, suara Ibu jelas Bu. Aduh, nggak dengar nih. Atau mungkin speakernya saja sih. Saya kenapa ya? Udah sekarang. Iya. Assalamualaikum. Ya, halo Bu. Waalaikumsalam, Prof. Endang. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Isyana sebagai moderator. Ternyata salah di tempat saya, Pak. Itu masih cross di itunya. Saya tadi pakai dua, ada masalah. Saya pakai HP dan laptop. Ini sambil kerja, sambil dengerin. Saya lupa kalau hari ini KSS. Selamat datang Pak Cahyadi. Terima kasih. Sudah. Bu Endang, saya terima kasih nih bisa berbagi sama teman-teman di LIPI. Iya, sudah sharing dengan pengalamannya di Korea ya. Saya lihat sangat produktif banget itu hasilnya banyak sekali. Mudah-mudahan lanjut nih di Indonesia begitu.
Kalau Iya di maunya Indonesia gitu Bu terus Endang. agak mampet gitu ya. Ya agak mampet-mampet lambat. Saya kagum dan congratulations sudah dapat PhD dengan paper yang banyak dan papernya bagus menurut saya itu. Saya juga mengerjakan QTL untuk S3 saya, tetapi pada domba. Tapi belum pakai yang SNP dan segalanya, saya hanya pakai genotyping untuk domba, untuk growth. Sebelumnya saya nebeng dengan Project Asia Project yang mereka mencari kandidat gen untuk ketahanan indoparasit sebetulnya. Terus saya nebeng sekolah gitu karena ini bagus ya. Saya ambil di IPB, nggak boleh di Australia itu waktu itu. Tapi alhamdulillah saya belajar sedikit tentang QTL yang masih zaman dulu ya. Saya masih QTL Express ya analisisnya. Kemudian tadi hampir sama tuh saya lihat markernya pakai 130 sekian ya. Saya kurang lebih juga segitu. Tetapi kok saya pakainya F2 ya karena ini backcross, pakai backcross gitu. Jadi saya nebeng untuk ambil S3 saya QTL di IPB itu analisisnya, kemudian ada ujinya ya bootstrap gitu. Itu aja yang saya lakukan. Kemudian saya ingin tanya waktu menggunakan marker sejumlah 132 kalau nggak salah tadi. Itu pakai di screening nggak atau hanya tiba-tiba memakai? Itu satu. Kemudian yang agak basic tadi, kalau di Indonesia itu nggak mungkin kali ya. Itu kalau saya nggak project juga nggak mungkin itu dapat sampel yang ratusan, bukan mampus itu menggenotype. Aduh, saya juga kerjanya ampun, aduhai. Di Australia dan Indonesia bolak-balik. Nah, itu satu, screening marker dilakukan enggak, kemudian untuk mendapatkan sampel segitu banyak itu di departemen lain ya tentunya, atau dari kalau di sini kelompok ternak atau suatu proyek. Sementara itu dulu Pak Cahyadi, terima kasih. Oke, matur nuwun Terima Prof. kasih Endang, Bu. pertanyaannya luar Langsung biasa. aja Mas Cahyadi ya. Langsung ya, biar interaktif, tidak lupa Iya. gitu ya. Betul. Untuk marker, kami kebetulan waktu itu masih menggunakan microsatelit marker itu Prof. Sama Endang. sebetulnya ya. Jadi kita gunakan itu dulu, kalau tidak salah itu sekitar 250 totalnya, kemudian hasil screening itu dapatlah 141 apa berapa tadi total dengan SNP gitu ya Bu ya. Jadi ada microsatelit markernya 132, ada SNP-nya ada 9. Jadi totalnya ada 141 untuk mengkonstruk mengkonstruk itu bahasa Indonesia ya udah membangun ini petanya tadi, peta di setiap kromosom. Jadi screening dulu. Kalau dia screening mikrosatelit itu ya tadi ampun memang betul Prof. Endang. Jadi kalau di laptop encok-encok gitu ya, karena satu marker kalau kami 700 sampel ya kurang lebih 7 mesin PCR itu nyala semua. Biasanya saya pagi running itu, kemudian selesai siang running lagi gitu ya. Jadi 2 kali sampai 3 kali running sehari. Jadi mesinnya memang capek gitu, diporsir untuk mendapatkan data sebanyak itu. Nah, kemudian dari hasil screening dapatlah 141 tadi. Pastinya itu harus harus polimorfik Bu Endang. Jadi kalau Betul. dia tidak polimorfik itu tidak kita pilih. Ya. Nah, untuk ngecek polimorfik atau tidaknya itu kita biasanya gunakan agarus biasa pertama. Jadi kalau ukurannya seragam berarti kita tidak anggap itu beragam, tetapi kalau banyak gitu ya nanti itu kita anggap beragam, kemudian kita pilihlah dia sebagai markernya. Nah, terkait sampel, Bu Endang, seperti yang saya sampaikan tadi, di Korea itu kerjasama. Jadi kalau kita kan saya lihat itu di Indonesia kebanyakan pengennya itu maju sendiri gitu ya Prof ya. Artinya kalau misalkan kampus A punya ini ya udah kampus A aja, atau kampus B atau lembaga riset B ya udah kampus riset B saja. Kalau kami itu semuanya dulu terintegrasi itu Prof. Misalnya kami fokus di growth gitu ya, kemudian
Dia molecular genetiknya itu di Chungnam, kemudian reproduction-nya itu di Seoul National University. Sampelnya sama, Prof. Endang. Jadi yang menyediakan sampel itu NIAS-nya, NIAS itu kalau di kita mungkin kayak lembaga apa ya? Puslit Bangnak kali ya, melakukan breeding-nya ya. Ya, breeding-nya, pemeliharaannya mereka. Jadi kita dapat sampel dari mereka, kita yang ngerjakan analisis segala macamnya, lab kami genetiknya, kemudian lab mid science untuk analisis yang tadi saya sampaikan, ada inosin, IMP, kemudian segala macam kandungan biokimia, biochemical compound, kemudian lemak, fatty acid, segala macam itu dikerjakan teman-teman di lab yang lain. Jadi datanya itu sekali riset, datanya itu betul-betul big, Prof. Endang. Mungkin kalau kita pikir di Indonesia mungkin sulit ya, Prof. ya. Maksudnya duitnya cukup enggak gitu untuk analisis fatty acid aja sekian ratus ribu per sampel. Nah, apalagi gunakan sebanyak itu sampelnya. Dan waktu itu memang karena profesor saya itu kan kalau cari profesornya harus yang produktif nggak, Prof. Endang, biar lancar studi kita. Beliau itu memang waktu saya di sana kurang lebih nanganin tiga proyek besar gitu selama saya ada di sana, dan itu kerjasama antar kampus dan institusinya bagus gitu ya. Kemudian ya itu kita ngerjakan segala macam itu. Kalau mau ngerjain apa aja selama bisa dikerjakan silakan gitu. Jadi kita kayak pesen biochemical gitu ya, atau chemical, kemudian pesen jasa kalau kita tidak punya, itu semuanya difasilitasi itu, Prof. Endang. Enaknya di sana begitu. Di Indonesia saya belum menemu, Prof. Sebetulnya hampir sama loh itu. Saya menggunakan marker yang belum di screening itu kurang lebih 250. Setelah di screening mereka informatif, baru itu yang kami pakai 134. Itu yang kami pakai markernya. Nah, kemudian itu analisisnya pakai apa ya tadi ya? QTL-nya. Kalau kami QTL-nya, programnya dulu di laptop itu, Prof. Sudah lupa saya. QTL Express kah dari UK? Bukan, Prof. Bukan ya? Bukan. Oke. Sudah develop kali ya? Iya, sudah, Prof. Sudah banyak developnya. Kita untuk QTL ada yang banyak, ada yang menggunakan R gitu teman saya, ada yang menggunakan QTDT. Iya. Softwarenya macam-macam sekarang, Prof. Itu develop. Iya. Saya rasa memang pekerjaan ini karena melibatkan banyak dana, saya rasa karena jadinya saya rasa nggak mau kehilangan sedikit pun trade yang terlewat. Jadi semua itu diambilin. Saya waktu ikut proyek juga tobat ini, ada karkas, ada semua diukurin pokoknya. Soalnya ini mahal ya, jadi mahal. Jadinya saya sekarang harusnya masuk akal itu kalau mudah-mudahan tetap semangat melakukan QTL. Agak lumayan ini QTL dengan microsatellite. Saya dulu juga pakai itu sama bimbingan saya dari Sydney Uni. Satu pembimbing saya dari sana. Sampai sekarang saya ajak kolaboratif untuk mendukung pekerjaan saya di sini. Jadi mudah-mudahan networking-nya jangan diputus. Ini Mas Cahyadi dilanjutkan, jadi tetap semangat ya. Mudah-mudahan juga nanti ada kolaboratif research dengan kami di sini mudah-mudahan. Insya Allah siap. Sekarang saya infokan juga, kita menuju untuk tidak sendiri-sendiri sekarang, diintegrasikan nanti dengan itu, insya Allah nanti semuanya bisa bergabung, bekerja sama, menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Insya Allah itu info sangat awal. Prof. Endang. Kalau sekarang QTL ini, Prof. Endang, barangkali nanti kalau kita mau ke QTL tidak usah gunakan mikrosatelit marker, Prof. Kita gunakan SNP saja. SNP, betul. Saya balik 2011 ke Sydney Uni. Mikrosatelit sudah ketinggalan, sekarang pakai SNP katanya gitu. Dan mereka sekarang ada sistem begini. Kami tidak lakukan sendiri, tapi kita kirim sampel itu ke services. Kita nanti download, kita membuat sendiri notasi-notasi itu, kita analisis sendiri. Setelah saya balik ke sana begitu, saya jadi nggak kerja ini di lab, saya bilang gitu. Jadi DNA saya kirim gitu. Tapi DNA saya masih bagus loh, dari 2000 sampai 2011 no wrecking, jadinya masih utuh genomnya. Masih. Ya bagus, pakai
analisis DNA-nya dari blood kami. Dari darah, nggih. Iya. Itu juga ini Prof, mungkin kalau misalkan kita sempat jalan-jalan ke NIAS yang saya bilang tadi, lembaga risetnya itu Prof, wah mereka punya bank DNA banknya itu luar DNA. biasa Prof. Jadi ruangan dingin besar Iya. gitu. Jadi dari tahun berapa sampai tahun berapa mereka lengkap sekali koleksinya. Iya. Saya lihat juga setelah saya kembali ditunjukkan juga, waduh cepat sekali itu DNA semua dibikin di pool sendiri. Kemudian yang saya heran itu nitrogen cairnya, dia itu dihandle dari kota. Jadi kalau ada tandanya kita langsung isi, jadi kita nggak repot. Nggak repot. Ya. Di kita kan harus pesan, harus beli ya, pesan gitu. dulu, okay. Kalau di sana kan ada tandanya, kalau sudah menipis gitu, baru terus langsung otomatis dialirkan. Terima kasih pengalamannya, sharingnya. Prof Endang. Semangat untuk teman-teman semua. Siap menerima dari kami ya. Siap, insya Allah, Prof. Q2-nya kapan? Ditantang nih larnya. Iya, nanti coba kalau bahasa Inggrisnya sudah semua sudah bahasa Inggris, nanti mungkin akan kita cobakan ke Scopus nanti. Kalau sekarang masih campur. Oke. Saya siap untuk diminta reviewer, monggo. Siap, Prof Endang. Oke. Baik, terima kasih Bu Endang. Ya. Sudah cukup ya Bu? Ya. Lanjut. Terima kasih Mbak. Selanjutnya ada Mas Sutikno, angkat tangan di sini. Ya, silakan Mas Tikno. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya senior saya dulu pas S1 ini, Mbak Isyana. Oh iya betul. UGM nih ya. Iya, UGM. Ya. Selamat ke Mas Cahyadi ya. Benar juga tadi yang disampaikan oleh Mas Cahyadi, pengalamannya sangat menarik, dan kebetulan sekarang kita di lembaga baru ya. Moga-moga riset ke depan kita lebih ya kayak gitu, harusnya kolaboratif dari semua, dari universitas, kemudian dari lembaga-lembaga riset, misalkan oh ini ngerjain sapi, ini ngerjain ayam, ini domba, ini apa, misalkan yang keragamnya gimana gitu. Nah mungkin akan lebih kelihatan kali ya ke depannya, daripada kita jalan-jalan sendiri kan, mau di Scopus, ini datanya nggak cukup nih, cuma segini gitu, parameternya sedikit gitu. Nah, seperti itu harapan ke depannya, semoga dengan adanya BRIN dan lain-lain, riset kita akan semakin kompleks lah gitu. Kemudian dengan ya bareng-bareng kayak tadi itu kayaknya menarik. Nah, sedikit pertanyaan Pak Cahyadi, kalau sampai sekarang perkembangannya di sana di Korea untuk ayam ini sampai mana misalkan? Kan tadi baru F1 ya, F1, apakah udah sampai nemuin strain tertentu yang gimana misalkan, atau sampai mana gitu. Ya, terima kasih ya Mas Tikno. Mas Tikno ini dulu penelitiannya sama di tempat saya juga nih, Prof Endang, Mbak Isyana. Di lab perah dulu, saya asisten laboratorium ternak perah dulu. Nah, untuk ayam di sana sebenarnya ketika riset itu dijalankan, mereka sudah punya komersial Koreannya gitu. Jadi banyak mereka punya beberapa line gitu, ada yang untuk menghasilkan daging, ada untuk petelur gitu, tapi saya lupa, saya ingatnya Ogol gitu nama komersilnya ada itu. Nah kemudian yang tadi memang mereka itu kan seperti yang ditanyakan Prof Endang barangkali, Prof Endang dulu menggunakan F2, jadi back cross itu, karena kalau back cross misalkan kalau di di ayam gitu ya, biasanya kalau di penelitian itu dia menggunakan broiler sama native biasanya, kemudian di back cross dapatlah F1, kemudian back cross dapat F2. Nah, kalau yang kami lakukan itu memang kami tidak menggunakan back cross, jadi kami menggunakan pure breed. Jadi F1, jadi tidak perlu sampai ke F2 gitu. Jadi kita cukup dengan F1 karena kita gunakan pure breed line-nya masing-masing tadi gitu. Jadi bukan, memang nanti hasilnya jadi tidak terlalu kelihatan, misalkan QTL-nya kan biasanya kalau dia back cross gitu nanti kelihatan sekali puncak-puncaknya itu tinggi, signifikannya banyak, karena dia memang untuk mencari itu gitu ya, dia diturunkan atau enggak di keturunannya ini. Nah kalau di kami kan memang enggak gitu, dan bedanya di situ. Nah untuk komersilnya udah banyak Mas Tikno, tadi untuk ayam tadi ada Ogol kalau nggak salah nama komersilnya, kemudian apalagi saya lupa karena udah 5 tahun gitu, tapi dia punya petelur sudah punya,
Dan brandingnya mereka itu yang luar biasa, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Branding lokalnya itu kuat banget gitu ya. Jadi kalau dikatakan miliknya Korea natif atau apa gitu, nggak cuman hewan, termasuk tumbuhan atau makanan itu harganya jatuhnya lebih mahal. Dan mereka mau gitu dengan harga yang lebih mahal dengan jaminan quality gitu ya. Ada produk-produk dari Tiongkok yang masuk ke sana, misalkan yang saya amati secara sehari-hari di pasar gitu ya, kayak wortel atau apa itu relatif sangat murah harganya. Tetapi kalau orang Korea yang beli gitu, itu mereka nggak akan melirik itu. Yang dilirik tadi ya produk Korea yang doktrinnya itu gitu ya, itu kualitasnya lebih baik, termasuk sapi mereka gitu ya. Karena ini ada singgung peternakan, mereka punya namanya Hanu gitu ya. Hanu itu mirip-mirip dengan Wagyu gitu, warnanya merah coklat begitu. Nah, mereka sangat bangga dengan Hanunya itu untuk meat quality yang tender dan segala macamnya. Jadi mereka tidak akan cari warung Wagyu gitu, enggak gitu. Tetap sapinya Hanu, walaupun saya nggak pernah makan juga gitu ya di sana. Karena segala sesuatu halnya. Jadi gitu Mas Tikno, mereka sudah punya komersilnya. Tetapi tetap performanya itu ya kalau dibandingkan dengan broiler atau layer, dia masih di bawahnya. Tetapi doktrin pemerintahnya itu yang entah doktrin entah apa ya, menurut saya itu positif. Jadi kalau itu milik negara kita kan nggak akan bergantung ke negara lain gitu ya. Mereka sangat bangga dengan produk dalam negeri. Makanya mobil mereka aja sekian puluh persen itu kan lokal gitu. Masuk produk lokal gitu Mas Tikno. Oke, makasih, mungkin sukses selalu ya, Mas Cahyadi. Amin. Mungkin ini kali ya, project ini kan project besar banget ya Mas Cahyadi ya, dan dikeroyok oleh, saya nggak kebayang ini biayanya besar sekali pasti ya, Banyak kucuran lah darinya. di sana ya. Dan Sampai ya bisa dengan, gaji saya gitu ya. ya kan gitu, itu baru Cahyadi, baru belum lagi mungkin ada ratusan orang atau mungkin banyak lagi yang masuk ke project itu kan. Nah mungkin apakah nantinya gitu ya, mungkin mereka akan mengembangkan dari produk lokal yang udah ada mungkin ya Mas Cahyadi ya, karena tadi itu sama dengan ayam kampung kita itu kan pasti punya apa namanya limit gitu ya, pertumbuhannya kah atau keseragamannya yang tadi di awal Mas Cahyadi ceritakan ya, di perbandingan dengan ayam kampung kita yang sebetulnya kondisinya tuh mirip-mirip, dan saya yakin kita tuh sebetulnya bisa juga ya, kita punya ayam kampung dan sapi Bali yang Mas Tikno teliti juga waktu PhD-nya kemarin kan, dan saya rasa itu juga kita berproses ke sana, membentuk branding di masyarakat kita yang walaupun pelan-pelan itu mungkin sudah ada ya, tapi belum semasif, tetap ayam broiler tetap yang menjadi apa namanya ya, di kita yang apa namanya yang masih lebih dominan dibandingkan dengan ayam kampung ataupun sapi lokal kita gitu barangkali. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang ingin bertanya? Sedikit. Silakan Bu. Kalau nggak ada, saya ingin nambahin sedikit saja. Saya bisa paham tadi Pak Cahyadi menyampaikan bahwa orang Korea itu minded dengan Korean produk, ya. Saya paham itu. Dulu saya punya berteman waktu saya S2 saya di New Zealand. Teman saya satu dari Korea. Di situ saya tahu banget, oh iya memang Korea itu brandingnya tuh kuat. Kalau kita kan masih katakan ayam kampung, masih kita tahu paham itu lebih enak, lebih ini tetap kita carinya broiler masih. Kalau mereka enggak loh, mereka kayaknya mindsetnya sudah dibuat tidak hanya produk-produk farming, tapi juga yang tadi otomotif segala, dia sudah enggak mau. Kalau bahkan kalau ada produk dari Jepang gitu, ini cerita teman saya, kayaknya katanya dilemparin, masa sih saya bilang, sampai segitunya mereka rasa nasionalisme atas produknya itu hebat sekali. Jadi saya paham itu. Hawu saya juga saya sitir untuk referensi Pak Cahyadi juga, saya tahu itu kayak yang di Black Japanese apa Wagyu itu yang di Jepang ya, itu bagus saya baca juga. Tadi saya paham kalau di Korea itu brandingnya kuat sekali untuk rasa nasionalismenya. Nggak tahu kita sampai ke sananya kapan karena kita penduduknya banyak, masih perlu banyak protein hewani. Jadi apapun itu bisa memenuhi sudah hebat. Yang penting nanti untuk kecerdasan anak bangsa kita semua, siapa tahu nanti ke sana insya Allah.
Terima Amin. kasih Mas Cahyadi sharingnya, mudah-mudahan untuk teman-teman juga lebih tertarik untuk meningkatkan produk nasional kita. Iya, Terima amin, kasih. Bu. Iya. Ada lagi, Mas Mbak, yang bisa langsung bertanya ke Mas Cahyadi? Ini saya rasa ada teman-teman juga sih banyak yang risetnya di ayam. Ada Mas Furkon, ada Mas Saleh. Mungkin Dan nanti lain-lain. jangan ayam aja Pak Cahyadi, yang lain melebar. Yes, ya, Prof. Sekarang masih Ya. di sapi Bali kalau sekarang, Prof. Saya juga sapi Bali loh, Nggih. limit juga. Ingin Mm-mm. memajukan yang era 70-an dulu, maju gitu ya, Mbok. Itu secara genetik diungkap lagi. Ya, Gitu. di Jadi, lokal-lokal. Saya nah, senang di lokal-lokal, Bu nah Endang. betul, saya suka yang lokal-lokal itu Oh. sebetulnya. Khawatir di sabet sebelah tetangga. Iya, nanti keduluan. Ya, itu yang saya khawatir. Yang apa, banteng saya punya loh, DNA-nya nggak seberapa sih. Nah, itu Ayo. menarik loh, Prof Endang. Kita apa NGS kan gitu ya, whole genome nanti bisa terpampang di Nature, Prof. Ya, Kalau saya sih cita-citanya itu, Prof, cita-cita tertinggi saya sebagai apa, misalnya peneliti gitu ya, pengen ada cover gitu ya, entah apa banteng, entah apa dari Indonesia yang jadi cover Nature atau Iya. Science gitu. Iya, harus muncul ya. Sekali-kali, Prof. Luar Uh-uh. biasa. Kalau udah itu kayaknya puas gitu, Prof. Selesai. Betul, kebanggaan. Padahal itu sapi Bali, mungkin Mas Tekno juga tahu bahwa itu salah satu gene pool sapi potong lokal dari Indonesia loh, sapi Bali. Jadi Iya. mari kita kuatkan di situ. Iya, betul. Terima kasih, nanti semangatnya terus. Amin. Iya. Terus ayam kampungnya juga Mas Cahyadi. Oh, itu. Kita Tapi kayak kok nggak kurang di ini perhatian yang sih. Petelurnya Pak Cahyadi kok itu daging aja ya? Karena Petelurnya yang apa, yang 5 line itu, Prof Endang itu untuk daging arahnya. Oh. Petelurnya sudah rilis mereka jadi tapi obol ada itu. ya. Sudah jadi kayaknya, Prof. Dan Sudah jadi mengeram. komersil. Dan Nah, saya mengeram. nggak sempat ke kandangnya kalau untuk petelur, jadi nggak bisa lihat waktu itu, Prof. Karena saya nggak terlibat langsung di apa petelur. Kalau yang apa namanya yang tadi yang pedaging tadi besar-besar loh, Prof. Gede, Itu ya. mungkin Kayak- 5 kiloan lebih loh, Wow. satu ekor gitu. Oh, Umur seperti berapa leghorn itu, ya. Mas? Tapi Dua ekor itu. umurnya lebih lama daripada broiler. Dan bentukannya itu ayam mereka kan bulat-bulat gitu, Bro. Kalau kita kan cakep-cakep ya, slim Iya, gitu ya, slim. ekornya Iya. panjang gitu ya. Kalau mereka tuh gendut-gendut. Gendut-gendut. Ya, Itu Gendut mungkin dengan- emang Gendut dengan sudah fat proses. atau tanpa? Apa gimana, Prof? Dengan fat atau Enggak, hanya Prof. meat? Daging, banyak dagingnya, Banyak masalnya. daging. Oh. Oke. Dan mereka itu kayaknya kalau kita kan kayak KUB nih, ini mungkin ada teman-teman Iya. dari KUB, saya sebenarnya sudah lama sekali. Oh, gimana ya kalau buat riset tentang KUB ini kita kita expose gitu, tapi ya kayak model kayak tadi gitu ya, Prof Endang ya. Iya. KUB itu kan line-nya macam-macam ya, Prof. Artinya katanya kan sudah sampai F keberapa, tetapi hasilnya itu juga nggak seragam gitu, Prof. Kalau mereka itu jadi per line tadi dijadikan betul-betul line-nya. Jadi ketika disilangkan antar mereka, itu pasti dapatnya warna itu gitu, Prof. Tidak Udah nggak sudah campur-campur uniform lagi. Sudah gitu ya. stabil, sudah seragam. Sudah seragam. Kalau di kita kan F6 tapi masih macam-macam. Kalau dari informasi yang saya dapat ya, Ya. tapi nggak tahu bener apa enggak, itu mungkin butuh konfirmasi Dalam dari yang kali. mengerjakan. Itu Bu Tika Sartika. Memang masih develop sih Mas Cahyadi. Setahu Iya. saya sekarang ke KUB kedua, yang generasi 2-nya lagi di develop mungkin buat ya maksimalkan yang kemarin KUB 1 itu. Mungkin Karena sudah diminta untuk hasilnya kali ya, jadi dipercepat. Oh iya, kalau di Indonesia gitu ya. Iya, jadinya belum uniform, sudah rilis gitu. Jadi hasilnya masih agak nano-nano gitu. Belum Iya, masih stabil. agak nana mungkin. Tadi ada yang tanya Iya. kayaknya Mbak Isyana. Iya, tadi ada yang raise hand kalau tidak salah. Mas Komarudin kayaknya. Mas Komarudin? Mas atau Ibu, Bapak, mohon maaf. Silakan. Pak, Mas, dari mana institusinya coba? Silakan, Bapak Komarudin.
ada resennya. Halo. Itu sudah Sudah bisa disampaikan Pak Komarudin? Mikrofonnya juga sudah dibuka, silakan Bapak. Atau mungkin bisa di chat barangkali ada kendala koneksi. Kayak saya tadi. Atau mungkin menunggu ya Mas Cahyadi, ini ada pertanyaan masuk ke saya juga, masih lebih ke teknis terkait QTL tadi sih. Jadi kalau yang saya bayangkan, karena saya belum pernah kerja di QTL ya, setelah kita dapatkan lokasi-lokasi posisi-posisi di kromosom tadi, kemudian kita screening kandidat gennya ya, yang kira-kira apa sih yang paling mendekati di titik itu. Nah, cara screeningnya itu bisa diceritakan nggak Pak Cahyadi? Apakah kita dari literatur review, kemudian oh kayaknya ini yang paling dekat nih lokasinya, atau ada apa namanya software atau aplikasi untuk mencari gennya gitu. Gitu Mas. Ya, siap. Sebentar. Mana tadi ya apa slide? Sudah saya carikan slide-nya. Sudah kelihatan ya Mbak Isyana? Ya, sudah. Jadi kalau sekarang gitu kan mikrosatelit sudah tidak dipakai nih Mbak Isyana, makanya sekarang snip chip. Jadi kita nggak usah repot-repot pegel-pegel kayak tadi, yang penting ada duitnya aja. Gitu ya. Yang penting duitnya cukup gitu ya. Jadi sama DNA-nya baik pastinya. Jadi kalau DNA-nya nggak bagus itu biasanya jelek hasilnya. Jadi DNA-nya bagus sama ada duitnya. Ya sekitar sesampel itu sekitar 2,5 sampai 3,5 juta gitu ya kalau untuk SNP. Jadi prinsipnya sama gitu ya, kita nyebar lokasi SNP kalau yang SNP, kalau yang dengan mikrosatelit kita nyebar marker mikrosatelitnya. Misal kita dapat, oke di sini kayaknya, di sini gitu ya, puncak QTL-nya. Kemudian kita cari, ya biasanya kami menggunakan beberapa centimorgan sebelum dan sesudah dari puncak, gitu ya. Jadi yang masih dalam daerah puncak itu masih kita amati. Nah kemudian kan kita dapat nih segini gitu misalkan lokasinya. Kalau kita zoom maka akan dapat kurang lebih begini. Jadi nggak sedikit biasanya kalau QTL-nya kayak yang kami peroleh tadi kan tidak terlalu menukik tinggi gitu ya atau tajam gitu. Nah, karena itu nggak terlalu tajam kan jadi repot sebenarnya. Makanya jadi lokasi QTL jadi wide gitu yang perlu kita cek, jadi lebar. Nah, kalau semakin lebar lokasi QTL yang kita dapatkan, maka itu semakin banyak kandidat gen yang di sana. Mungkin kalau digambar kan cuma ada 5 gitu, tapi kenyataannya itu bisa ribuan gitu ya di daerah tersebut. Nah, itu bisa pegel, Mbak. Maksudnya pegel itu saya kasih cerita waktu itu. Jadi sudah dapat ini ya, saya sebelum menemukan IRS 4 tadi itu, ketika saya biasanya kan deadline itu ya, kita kan sama kayak kita di sini lah, ada deadline untuk laporan dan segala macamnya. Itu kan jadi lembur segala macam. Itu pulang sampai 3:30 malam, pagi ya kok malam itu ya. Saya 3:30 pagi biar sudah dapat itu akhirnya gitu, dapat satu yang kira-kira bisa digunakan sebagai kandidat gen. Kemudian kok bisa kira-kira, ya nggak kira-kira juga gitu ya. Setelah kita dapatkan gennya itu, kita cari fungsi dari gennya itu gitu ya. Nah, fungsi dari gennya itu kita peroleh di mana? Misalkan di sini ada ini tadi IRS 4 gitu ya, sebagai contoh. Nah, itu saya biasanya gunakan salah satunya gene card ini gitu ya. Gene card ini lengkap, tapi ini untuk manusia, dia bukan untuk hewan gitu ya, untuk manusia. Nah, kemudian kita cek di sini, nanti ada fungsinya, terlibat dalam sistem metabolisme yang mana, kalaupun menyebabkan sakit dia yang apa, gimana gitu ya. Kemudian selain di sini, itu kita juga menggunakan riset-riset yang publikasi orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan di sini kan ada yang kira-kira ke bobot itu apa sih? Oh, di sini menurut orang-orang ini dia bermain juga di pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan segala macamnya IRS 4. Kemudian yang penelitian selanjutnya ini waktu itu novel banget, 2014 baru gitu ya. Ternyata dia juga terlibat pada
obesity. Obesity kan ada kaitannya dengan deposisi lemak, kemudian dan segala macamnya. Kemudian energi expenditure, ini juga ada kaitannya juga dengan bobot ya, gitu ya. Kemudian penelitian yang lain juga itu bahwa keragaman pada gen ini ternyata dia juga berpengaruh terhadap body mass index gitu, BMI. BMI kan ada hubungannya dengan ukuran-ukuran tubuh gitu ya. Kalau hal ini adalah ternak berarti ya ayam gitu. Ternak ayam berarti ukuran tubuhnya ayam. Nah, berdasarkan ini hasil penelitian sebelumnya, kemudian fungsinya di website, nah itu baru kita hipotesiskan bahwa dia bisa digunakan sebagai kandidat gen. Ini baru hipotesis loh, Mbak. Jadi kalau orang genetik biasanya kan berhenti pada tataran polimorfik gitu ya, bervariasi apa enggak, berhubungan atau enggak. Tetapi kalau orang molecular biology, dia harus cek juga ekspresi dan segala macamnya. Itu pekerjaan teman-teman di mungkin developmental biology atau yang lainnya gitu ya. Itu wilayah pekerjaannya mereka. Nah, itu perlu support data-data tersebut untuk mengklaim kalau misalkan ini bisa digunakan sebagai kandidat gen untuk sifat pertumbuhan. Begitu Mbak Isana. Kalau udah summary gini kan 2-3 slide cukup ya, tapi mengerjakannya waktu belum dapat itu yang sampai encok kalau saya bilang, karena tuntutannya macam-macam gitu ya, kemudian tekanannya macam-macam, tapi fokus walaupun di Asia Timur itu sharing sedikit ya, tekanannya tinggi tetapi itu fokus dalam satu hal gitu. Kalau kita sekarang kan tidak gitu, tekanan nggak terlalu tinggi tetapi harus fokus di banyak hal, jadi makanya kerjaannya berceceran kemana-mana, curhat gitu ya. Ya gitu Mbak Isana. Oke, baik, makasih Mas Cahyadi. Bapak Ibu, lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Nah, kemudian mungkin tadi lanjut lagi ya Mas Cahyadi ya, sambil kita menunggu pertanyaan lainnya. Setelah kita mendapatkan tadi kandidat gen, mungkin dari nearest gen gitu ya, biasanya kita disebutnya gen terdekat gitu ya Mas ya. Nah, itu kita cek asosiasinya gitu ya. Nah, tapi dari gen itu kan pun panjang gitu. Ketika kita mau cek asosiasi itu mungkin kita fokus ke beberapa titik saja gitu ya, atau mungkin yang memang sudah pernah dilaporkan bahwa suatu titik itu SNP tersebut itu dia ada pengaruh yang signifikan terhadap suatu sifat. Nah, itu pemilihannya itu berdasarkan apa Mas Cahyadi? Ketika nanti kita konfirmasi di gen target itu sendiri. Ya, kalau saya ini makanya kalau dibilang mudah ya mudah gampang gitu ya. Kalau pas dapat ya alhamdulillah, kalau enggak sulit gitu ya. Pernah saya belum lama ini gitu ya, anak S1 gitu, saya coba buat begini Mbak Isyana, tapi bukan untuk sifat gitu, tapi ke albino. Ke albino di Puyuh gitu ya. Coba kita cari anak S1, terus saya coba gitu buat sendiri kan gitu, kita dapat kandidat gennya dari referensi, tentu bukan dengan QTL ya, QTL kita anggap sudah dapat gennya ini gitu ya. Nah, kemudian sudah dapat gennya, kemudian kita desain primernya yang baru, itu kan berhasil apa enggaknya juga sangat probability-nya juga tinggi gitu ya, antara berhasil atau enggak. Kalau berhasil, alhamdulillah. Gitu. Setelah berhasil, kemudian kita cek. Gitu. Kalau saya biasanya fokus di exon dulu, Mbak Isana. Kalaupun misalkan di intron letaknya di indel, karena kalau indel kan cukup besar, barangkali ada enzimnya gitu ya untuk genotyping. Karena kalau nggak pakai enzim, berarti kan kita punya tools yang lain dan itu mesti harganya lebih mahal. Biasanya saya pendekatannya ke RFLP dulu ya. Nah, setelah dapat primer baru, kemudian kita PCR gitu ya, ini teknis sekali. Setelah dapat PCR-nya pasti saya sequencing. Nggak mungkin nggak itu. Jadi harus di sequencing dulu, dan itu dari pool biasanya saya gunakan. Dari pool DNA, biasanya 3 ekor, 3 individu yang berbeda, jadikan satu. Kemudian kita PCR, jadi biar ketahuan antara 3 individu tadi apakah ada variasi atau tidak. Nah, kemudian kalau misalkan ada variasi, nggak ada variasi, berarti kan selesai penelitian yang ini. Gagal kan? Trial kan kita nyoba, berarti kita ulang lagi di tempat yang lain. Ulang lagi tempat yang lain gitu ya, ulang lagi tempat yang lain. Itu kalau dia kandidat gennya baru. Nah, setelah misalkan
singkat cerita berhasil gitu ya. Misalkan berhasil, ada variasinya belum tentu juga bisa kita genotyping langsung misalkan dengan RFLP. Kalau yang RFLP itu yang paling gampang ya. Nah, belum tentu juga ada sisi pemotongan dengan enzim restriksi. Nah, kalau udah kayak begitu kan kita harus mikir yang lain lagi nih gimana nih gitu ya. Nah, bisa kita pakai modif modif primernya dengan misalkan di label atau dikasih probe atau macam-macam gitu ya. Tapi kan itu butuh sesuatu yang lain lagi gitu ya. Biasanya ditinggalin dulu gitu. Nah, misal singkat cerita lagi kalau ternyata ada enzim restriksinya nih, itu yang paling alhamdulillah gitu ya, buat identifikasi gen baru, dapat enzim restriksinya, bisa jadi temuan itu. Sepertinya bisa buat paten tidak ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi saya punya paten Korea itu 1 gitu ya, di sana selama sekolah dapat paten Korea itu 1. Ya soal-soal begini gitu ya. Nah kemudian kalau dapat ya alhamdulillah tuh Mbak. Tetapi untuk mendapatkan itu kan itu sangat ini ya gambling gitu ya. Iya, betul. kalau itu Trial misalnya error lagi, trial error lagi. ya. Kalau itu misalkan untuk anak-anak kayak ya S1 atau apa itu kan kasihan nanti nggak lulus gitu. Kalau untuk yang ada kita kitanya yang mikirin, Mas. ya kita yang capek malah itu gimana harus lulusnya gitu kalau nggak punya hasil apa-apa gitu ya. Tetapi kalau misalkan dapat itu luar biasa. Itu kalau di Amerika sana itu bisa untuk paten juga sebenarnya, tapi harus terkonfirmasi di tempat yang lain, di populasi yang lain ya. Itu Mbak, gampangnya sih gampang gitu ya. Oh ini gini-gini kita rangkai segini, tapi hasilnya itu karena kita nggak ada yang tahu, kita nggak tahu urutan nukleotidanya, jadi ya gambling. Oke, siap. Makasih Bu Sahyadi. Ini ada Mas Saiful Anwar, Mas. Raise hand, silakan Mas. Monggo, silakan Mas Saiful. Suaranya belum ada Mas Saiful. Ini masih di lapangan kayaknya apel pagi ya. Halo, udah masuk ya Mas? Sudah masuk. Ya, oke. Assalamualaikum Mas Cahyadi, saya panggil Mas aja ya. Waalaikumsalam. Ini kolaborator kita juga ya Bu Endang. Ya, menarik sekali Mas. Menarik sekali nih pemaparannya. Saya juga belum pernah penelitian terkait dengan QTL juga ini. Tapi memang rasa-rasanya yang saya ketahui juga penelitian ini sudah mulai ditinggalkan semenjak ada genome wide gitu ya. Jadi lebih efisiensinya lebih baik seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Mas terkait dengan haplotyping sama diplotyping itu ya, sama single SNP atau single locus itu. Nah, kalau misalkan pertanyaan pertama ini ya. Jadi, kalau misalkan kita lakukan analisis kemudian dengan single locus itu banyak single SNP itu banyak ada beberapa yang signifikan seperti itu. Kemudian kita lakukan juga haplotyping, terus tadi ada yang diplotype juga. Nah, untuk semacam ketika kita mau aplikasikan ke breeding dengan marker itu sebaiknya kita memakai yang seperti apa, Mas? Apakah yang paling tadi misalkan kita pakai diploid di haplotype ya atau diplotype itu, jadi yang single marker itu kita tidak perlu pakai seperti itu atau bagaimana? Terus yang kedua itu mengenai ini kan semacam konsorsium riset atau bagaimana lah kalau di sana itu ya. Itu yang menentukan tema untuk penelitian itu siapa ya Mas? Misalkan apakah ada satu universitas tertentu, oh saya mengajukan tema ini, di-sharing ke yang lain, ayo kita bareng, atau ada satu yang menentukan, ini loh ada ayam ini, silahkan diteliti dengan berbagai instansi seperti itu. Terus kemudian mengenai pendanaan sendiri, kalau di sini itu kan pendanaan itu ada yang mungkin cenderung dibatasi ya. Saya kasih 90 juta, saya kasih 150 juta, ini untuk penelitian apa. Nah, apakah di sana itu sistem pendanaannya model seperti itu atau memang berbasis proposal yang realistis untuk
ini sampai selesai itu kita butuh sekian terus didanai atau seperti apa seperti itu. Karena pengalaman saya kemarin memang yang ada seperti itu ya, waktu itu Insinas itu kita hanya untuk penelitian pertama itu dasar itu sekitar 90-an juta gitu. Untuk analisis eksplorasi SNP aja dalam satu gen yang cukup pendek itu tidak cukup karena habis untuk ngambil sampel di lapangan seperti itu. Nah, bagaimana kondisi yang ada di Korea untuk agar ya setidaknya tidak terpotong-potong gitu penelitiannya. Ya. Mungkin itu Mbak Ica ya ingatan saya. Iya, Terima kasih. terima kasih Mas Ipul. Mas Yadi, silakan. Banyak ya ternyata ya. Pertanyaannya Ini ada 3 disimpan gitu. ini di Gimana akhir kalau ini kita Mas bisa Ipul. sharing Oh, gitu. pengalamannya di sana? Oke. Single marker atau multi gitu ya. Single marker nggak apa-apa, kalau untuk aplikasi dipakai juga nggak masalah kok gitu. Tetapi kalau misalkan punya haplotip itu lebih bagus karena kan dia di kadang-kadang antar single marker tadi barangkali dia bertolak belakang efeknya terhadap sifat tertentu. Misalkan di marker ini yang ini kecil sedangkan yang itu dia besar gitu. Sehingga perlu kita cek dia diturunkan bersama atau enggak. Nah, kalau dia satu sama lainnya bertolak belakang itu sifatnya, berarti kan dia butuh, nggak bisa gitu kita gunakan barengan kan berarti ini. Kemudian kita harus cek dia apakah haplotipnya bagaimana, jangan-jangan mereka diturunkan barengan gitu. Mbak Isana sebentar. Ya. Jangan-jangan diturunkan barengan gitu, padahal yang ini negatif, yang itu positif. Jadi kelebihan ke haplotip demikian gitu ya, Mas Saipul. Jadi kalau menurut saya haplotip lebih enak. Itu dianalisis dengan haploview gampang gitu ya. Jadi kita bisa lihat polanya mereka diturunkan bersama atau enggak. Kalau diturunkan bersama sifatnya saling mendukung, alhamdulillah gitu ya. Tetapi kalau diturunkan bersama sifatnya tidak saling mendukung, berarti kan lebih jadi bingung gitu ya. Berarti gunakan single marker. Kemudian untuk konsorsium. Sebenarnya di sana itu ada, kalau di saya itu dulu kan karena beasiswanya saya itu namanya BK21+. Nah, BK21+ itu tidak diumumkan secara resmi maksudnya di Indonesia enggak, itu harus kita posisinya sudah ada di Korea dulu untuk dapat itu, dan itu di cover oleh dana-dana project-projectnya besarnya mereka ini gitu ya, project untuk sekolahnya itu. Kemudian di sisi lain kita juga diberi insentif dari project-project yang diperoleh oleh profesor. Nah, untuk proyeknya itu biasanya dia punya proyek, kalau proyeknya ada yang di level institusi biasa seperti kita kecil, kita ada yang disokong oleh pemerintah. Nah, yang disokong pemerintah ini biasanya mereka atas dasar tuh konsorsium gitu ya, konsorsium. Tetapi bagiannya jelas, misalkan si A mau mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Oleh karena itu, misal gitu ya, untuk poultry, mereka punya asosiasi poultry-nya itu yang bekerja. Kalau kita kan mungkin asosiasi itu tidak terlalu banyak ke riset ya, tapi lebih ke empowering gitu ya, kemudian advokasi dan segala macamnya. Kalau mereka asosiasinya ada di riset juga, karena yang seperti saya sampaikan tadi, mesti setiap tahun itu kita ada annual meeting untuk asosiasi. Misalkan untuk poultry gitu ya, kita ada annual meeting per tahun itu, dan itu melaporkan setiap orang yang terlibat di poultry apa saja pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu proyeknya dari nasional maupun proyek kecil-kecilan gitu ya. Kalau proyek nasional itu kelihatan kok. Oh, kalau proyek nasional itu mahasiswanya berderet banyak gitu, semua ikut semua gitu, semua presentasi semua, dan itu nanti hampir sebagian besar objek risetnya itu sama. Misalkan kita ngomongin Korean native chicken, untuk yang daging tadi itu yang ditampilkan ya itu paling banyak gitu, dominannya di situ. Kemudian untuk pendanaan sama, berarti pendanaan ada dari negara, ada universitas, dan dia bersifat itu multi year, sama mirip dengan kita bisa multi years, tetapi untuk evaluasinya juga sama kayak kita. Jadi ada evaluasi per tahun. Jadi walaupun saya nggak bisa bahasa Korea, apalagi nulis Hangul gitu ya, itu tetap aja buat laporan biasanya hasil-hasil yang kita sudah kerjakan itu tetap kita laporkan. Nanti teman yang Korean yang menerjemahkan dalam bahasa Korea. Nah, kemudian basisnya juga mirip dengan kita sekarang. Kalau dulu kan kita nggak pakai publikasi dan segala macamnya ya. Kalau di sana dari dulu udah pakai itu gitu, dan syaratnya kalau kita kan masih di Scopus gitu ya,
kalau mereka sudah di impact factor, di ECI kayak gitu-gitu. Jadi dasarnya itu kalau misalkan berderet itunya banyak gitu ya, publikasinya banyak, makanya kita kalau jadi mahasiswa di sana tuh kayak jadi mesin paper gitu ya. Nah, semakin banyak hasil kerjaannya itu ya semakin terpercaya profesornya untuk melanjutkan pekerjaannya gitu. Tapi beda juga sama kita gitu. Mereka biayai juga conference ke asing. Misalkan kita, seperti yang kami tadi, langganan kami itu dia ISEC gitu, International Seminar on Animal Genetics gitu ya. Itu satu lab berangkat semua itu ya dibiayai oleh mereka. Kemudian mahasiswa yang punya publikasi tapi setahun sekali gitu ya di publikasi nasionalnya Korea ataupun internasional yang tadi bereputasi, itu juga dapat insentif maksimal 1 paper per tahun kayak gitu-gitu sih. Jadi makanya kalau saya di sana dulu senang apa, karena relatif cari uang itu gampang gitu ya pada saat itu ya. Kalau ya bayangin misalkan kayak saya gitu, ini curhat sedikit nggak apa-apa, PNS baru gitu, gajinya nggak seberapa, mungkin 2 jutaan gitu ya, dipotong lagi untuk pinjaman koperasi dan segala macamnya. Ketika berangkat kan nggak dikasih tiket gitu ya, beli sendiri tiketnya, kemudian ya kayak gitu-gitu gitu ya. Kemudian sampai sana dengan kita menulis produktif itu ada penghargaannya, dan mencarinya jadi relatif lebih gampang gitu. Jadi uang beasiswa saya itu waktu itu hampir ya mungkin sekitar 8 sampai 10 kali lipat gaji saya di Indonesia saat itu. Jadi saya merasa senang di sana, nggak mau pulang sebenarnya gitu kalau nggak ingat kalau sudah kerja di sini gitu. Itu Mbak Isana, Mas Saiful, semoga menjawab, malah curhat-curhat dikit nggak apa-apa ya, sedikit cerita. Nggak apa-apa, Mas Jayadi. Terima kasih, Mas Jayadi. Terima kasih Mas Cacai. Mas Caca ya. Iya, panggilan Baru akrabnya nickname-nya katanya. keluar gini. Iya. Oke, Mas Cahyadi, Bapak Ibu, sepertinya karena waktu kita juga terbatas, barangkali saya cukupkan tadi pertanyaan Mas Ipul itu jadi pertanyaan pamungkas di sesi knowledge sharing seminar pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Cahyadi atas waktu dan juga sharing ilmunya ya tentunya kepada kami mengenai KTL ini. Mudah-mudahan tadi harapan-harapannya itu banyak ya dari hasil diskusi dengan Mas Ipul, dengan Bu Endang, Mas Tikno, bahwa ya itulah yang kita sebetulnya bisa memaksimalkan kolaborasi tentunya yang itu diulang-ulang, dan harapannya dengan adanya BRIN ini kita menuju ke sana. Kita menuju ke kolaborasi itu sehingga hasil riset itu bisa outputnya menjadi lebih besar dan betul-betul bisa jadi suatu solusi gitu ya dari yang diminta oleh negara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya ramu gitu ya dari hasil diskusi kita, yang tentunya Bapak Ibu bisa menyerap masing-masing. Dan saya yakin sangat bisa bermanfaat, terutama bagi saya, itu atas tadi yang disampaikan oleh Mas Cahyadi. Barangkali itu dari saya kembalikan ke Mbak Warda. Terima kasih sekali lagi Mas Cahyadi. Ya, sama-sama Mbak. Siapa tadi, Caca panggilannya? Isyana, Ica. Panggilannya. Terima kasih Mas Cahyadi. Ya, sama-sama Prof. Endang. Jangan berhenti di sini ya. Ya, siap Prof. Terima kasih kepada Mbak Isyana Herunisa yang sudah memandu diskusi ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Cahyadi untuk sharing ilmu dan pengalaman yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu. Kami mohon Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Silakan Mas Naro untuk dibantu pengambilan dokumentasinya, atau panitia yang lainnya yang bisa bantu. Mas Naro sepertinya lagi berhalangan, dengan saya aja. Oke, baca, silakan. Maaf, tadi saya kelupaan. Udah dimintai padahal. Oke, Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Oke, ini tidak terlalu banyak, jadi saya akan mulai untuk slide yang pertama. 1, 2, 3, dan slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Warda. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian knowledge sharing seminar hari ini. Semoga sharing ilmu ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Puspitalis Dianti, Dr. Muhammad Cahyadi, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan pantun. Menjahit benang bawa peti,
untuk menjahit kebaya anaknya. Saya selaku MC pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Saya Wardah Tuharea beserta panitia pamit undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.